Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Ya, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban kami ucapkan kepada seluruh partisipan webinar persembahan dari Tartiluna Institute, sebuah platform edu kreatif Al-Quran berbasis online di Indonesia. Dan alhamdulillahnya lagi, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dalam acara webinar spesial yang diselenggarakan oleh Tartiluna Institute. Adapun tema yang akan kita usung pada sore hari ini yaitu sesuai dengan yang tertera di flyer ya, anak cerdas tapi kok susah fokus. Nah, dan bagaimana kelak Al-Quran bisa menjadi solusinya ya. Tema ini mungkin sangat dekat dengan kita, bahkan membuat kita terkadang garuk-garuk kepala ya. Kenapa ya? Anak saya cerdas, anak saya pintar, tapi kesulitan untuk konsentrasi dalam belajar, terutama ketika berinteraksi dengan Al-Quran mungkin ya. Dan insya Allah hari ini kita bahas bersama masalahnya beserta dengan solusinya ya. Sebelum kita masuk ke materi, ya, adapun webinar ini akan dipandu oleh seorang narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Beliau adalah Kak Nida Hairunisa, seorang pakar psikolog, dan beliau merupakan alumnus pasca sarjana profesi psikolog dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau akan menjelaskan sekaligus memaparkan secara ilmiah mengapa seorang anak ya, terutama anak yang cerdas memiliki IQ di atas rata-rata itu kadang sulit sekali untuk fokus dan bagaimana cara untuk menghadapinya. Ya, sebelum masuk ke materi lagi, kami ingin menyapa partisipan yang telah hadir sore hari ini. Boleh kita sapa-sapa dulu ya. Ada Ibu Anis Failalah, ya ahlan wa sahlan. Ada Ibu Dian, ada Ibu Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada Ibu Hafsyah, ada Ibu Hasna, ada Ibu Irawati, ada Ibu Mardalina, Marlina. Ini teman-teman Ana semua ya. Ahlan wa sahlan, Ustazat, Asatizah sekalian. Ustazah. Iya, ahlan wa sahlan ya. Semoga insya Allah pada sore ini kita bisa mengambil manfaat ya dari narasumber kita. Nah, baiklah, tanpa berpanjang kata, mari kita sambut narasumber utama kita pada sore hari ini, Kak Nida Hairunisa. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Zahra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bunda-bunda sekalian. Selamat Waalaikumsalam. sore Ibu. Halo, assalamualaikum. Iya, hari ini gitu ya happy banget gitu ya bisa berkesempatan untuk ketemu sama bunda-bunda sekalian gitu ya. Masya Allah, kita akan membahas tentang isu yang tadi ya udah Ustazah Ara sampaikan gitu ya. Kalau misalnya mungkin isu ini sangat dekat gitu ya sama kita semua, berkaitan sama anak, berkaitan sama keseharian anak-anak kita gitu ya. Jadi nanti di sesi hari ini harapannya kita bisa sharing bareng-bareng ya, bunda-bunda ya. Oh iya, kecil ya suaranya ya? Oke, kalau sekarang udah jauh lebih jelas? Sudah jelas Sudah ya, Anis. Ibu. Oke, baik, terima kasih. Oke, nah ini saya izin share screen ya untuk materi sore hari ini. Tapi mungkin sebelum masuk ke materi intinya, pengen tanya dikit deh gitu ya. Di sini bunda-bunda kira-kira anaknya ada apa sekitar usia berapa aja nih bunda-bunda sekalian?
Mungkin udah di Saya 6 hmm. setengah tahun, Oke, Ustazah. Bu Anis, di 6,5 tahun ya? Oke, berarti udah masuk Iya. SD, Bu, belum? Atau Iya, kelas oh, 1 SD. udah mulai masuk SD ya? Oke, Masya Allah. Oke, terima kasih, Bu Anis. Oke, nih ada Bu Hasna, usia 5,5 tahun, laki-laki. Oke, ada lagi bunda-bunda sekalian, kira-kira anak-anaknya di sekitar usia berapa ya saat ini? Biar, nanti ke depan kita sharing-sharing apakah mungkin rata-rata seusianya mirip-mirip, oh ada Bu Dian gitu ya di 13 tahun dan 4 tahun, oke ada yang kecilnya gitu ya. Oke 6 tahun perempuan, 7 tahun, oke ada lagi benar-benar oh ini Bu Nada ada di, 1 tahun gitu ya laki-laki ya masih bayi Masya Allah. Jadi, hari ini belajar untuk mempersiapkannya ya Bunda Nada ya, gitu untuk, ke depannya gitu, oke. Nah, Umu Ufa ada di 5,5, 4, 3 sama 19 bulan, Masya Allah. Lagi luar biasa ya, Bunda ya untuk, kesehariannya gitu ya dengan 3 anak, oke. Anak saya sedang kuliah kedua-duanya, Masya Allah, Bu Mardalina gitu ya. Bunda nanti, mungkin kalau misalnya ada sharing-sharing gitu ya, boleh, sharing misalnya gitu ya, karena ternyata Bunda Mardalina ini udah berpengalaman gitu ya, Bunda-bunda ya, anak-anaknya udah sampai kuliah, Masya Allah, oke. Bunda Nur Husna ada di 18 tahun, oke. Ada lagi, bunda-bunda sekalian, anak-anaknya kira-kira usia berapa? Atau mungkin di sini ada yang, ini ustazah di sekolah mungkin? Ada guru-guru dari sekolah yang berarti Saya anaknya banyak oh iya saya ada cewek. Ustazah Oh, Bu Anis gitu ya, iya, di sekolah SD, Bu, atau, apa? MTS. MTS, oke Iya. oke. Bu Anis mungkin pernah ada pengalaman yang mirip-mirip nggak sih Bu Anis dengan, situasi ini ya? Mungkin Bu Anis mengenali ada anak tuh yang cerdas gitu ya, tapi, rasanya tuh di kelas kok sulit ya untuk fokus gitu, sering ketemu Bu Anis? Iya, Mhm, oke. beberapa kali. Beberapa kali gitu, boleh kalau misalnya ada yang mau di-sharing-kan nggak Bu? Mungkin apa sih yang Bu Anis temukan atau, lihat gitu ya dari kondisi, anak di kelas? Mhm. Nggih, izin nggih. Mhm. Anaknya laki-laki. Mhm. Jadi kalau secara tertulis memang dia oke gitu, karena ini di sekolah, umum ya Ustazah, Mhm. artinya bukan pondok pesantren gitu. Mhm. Tetapi ketika diterangkan begitu seolah-olah seperti tidak memperhatikan. Oke. Nggih, jadi sering dipanggil untuk fokus, tapi, Mhm. akhirnya kembali ke penilaian masing-masing guru gitu. Kalau yang sudah paham, ya sudahlah nggak apa, mungkin gaya belajarnya begitu, Mmm, ngaten. Tapi betul ini betul. khusus yang, Mhm. sangat menarik untuk saya, untuk perkembangan anak saya yang 6,5 itu baru Oke. masuk SD nggih, Mhm mhm. nggih itu, Eee, mungkin ketika diterangkan itu, iya iya iya, tapi mhm. nggak memperhatikan gitu loh Ustazah, sehingga ketika di sekolah itu ya itu lebih sering sibuk untuk dengan hal-hal yang pensilnya, yang apa, ngaten Mhm ya. mhm. Oke, jadi lebih tantangan hari ini tuh ngerasanya lebih buat, ke anak ya, Bu Anis ya? Iya Anak iya, sendiri gitu ya? Oke baik, terima kasih nggih, banyak Bu Anis untuk sami-sami. sharing-nya, oke. Nah, bunda-bunda nanti sekalian boleh ya kalau misalnya di pertengahan sesi, misalnya gitu ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di-sharing-kan, mungkin boleh, di kolom chat gitu ya. Jadi sambil materinya berjalan boleh nanti kita sambil, sharing-sharing juga gitu ya. Karena harapannya di sesi hari ini nggak cuman satu arah gitu ya, tapi, bisa jadi kesempatan nih gitu ya buat kita tuh saling, sharing ataupun saling belajar satu sama lain misalnya gitu. Oke nih ada lagi ya, ada guru Kak Atika Ibu Atika dari SMA, wah guru SMA gitu ya luar biasa itu tantangannya gitu ya. Terus ada Bu Husna, wah ini juga di TK juga jauh lebih, hebat lagi gitu ya. Oke deh kita, mulai masuk ya bunda-bunda sekalian ya ke sesi materinya, anak cerdas tapi kok sulit fokus gitu. Nah, ketika saya mendapatkan, judul ini gitu ya, ini jadi, judul yang menarik gitu ya, karena memang, balik lagi tadi gitu ya, kadang tuh ada anak yang kayaknya tuh nggak memperhatikan kita gitu ya, di kelas sibuk sendiri, sibuk main sendiri gitu ya, tapi ketika memang mengerjakan, ujian misalnya gitu atau ada tes gitu ya, atau menjawab pertanyaan tuh dia bisa gitu ya. Di satu sisi kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru pasti bingung gitu ya, kenapa ya gitu ya, kok susah sekali ya dia untuk memperhatikan misalnya gitu. Tapi ya memang secara nilai, secara lain-lain gitu ya, akademiknya itu tetap bagus gitu. Nah, tapi mungkin itu ya kita coba bahas, pelan-pelan gitu ya di, sesi hari ini gitu.
Nah, bunda-bunda ini ya, tadi ya udah ditanyakan gitu ya, pernah nggak sih merasa anak tuh sebenarnya tuh cerdas gitu ya, banyak taunya, tapi kok kalau disuruh fokus tuh sulit banget gitu ya, cepet banget ke distract-nya gitu ya. Mungkin kita ketika dia lagi ngerjain tugas atau mungkin ketika dia lagi, mungkin ngaji tadi ya, membaca Al-Qur'an gitu ya, tapi kok, sulit gitu ya, kayaknya cuman bertahan berapa, 5 menit, 10 menit misalnya gitu ya, habis itu fokusnya tuh gampang banget teralihkan gitu ya. Jadi mungkin, ini yang, banyak bunda-bunda rasakan sekalian gitu ya. Nah, di sini Bunda setuju nggak sih kalau misalnya anak yang cerdas itu tuh harus selalu bisa fokus? Kira-kira setuju atau tidak? Harusnya tuh anak yang cerdas tuh ya bisa fokus gitu ya. Berarti kalau misalnya mereka nggak bisa fokus, berarti mungkin apa? Mereka nggak cerdas gitu kali ya, atau kita mikirnya gitu, atau mungkin berarti mereka nakal, atau labeling lainnya misalnya gitu ya. Kadang tanpa sadar tuh kita, cepet banget gitu ya, bunda-bunda untuk melabel, anak-anak kita ataupun murid-murid kita di sekolah gitu. Padahal sebenarnya, ketika kita cerdas atau mungkin anak kita cerdas, ya itu tadi, nggak menjamin, dia tuh selalu bisa fokus gitu ya, karena biasanya setiap anak itu tuh punya cara kerja yang, apa namanya, yang berbeda gitu. Nah ini ya, Bu Husna gitu ya, mungkin sering ketemu pengalaman di sekolah gitu ya, di anak misalnya gitu ya, anak cerdas tuh tidak selalu bisa fokus. Iya benar gitu ya, jadi nggak menjadi jaminan gitu ya, bunda-bunda sekalian ya, kalau misalnya anak cerdas itu berarti bisa fokus gitu ya, karena fokus itu tuh, kaitannya tuh luas lagi, nanti kita bahas, satu persatu gitu ya. Karena faktanya nih gitu ya, ternyata bener nih yang kata Bu Husnah gitu ya, banyak anak dengan IQ tinggi atau yang biasa kita kenal dengan gifted gitu ya, biasanya anak-anak yang, punya IQ tinggi itu tadi di atas 140 misalnya gitu ya, ataupun anak yang aktif atau mungkin biasa kita kenal dengan ada anak yang ADHD misalnya gitu ya, justru mengalami kesulitan dalam fokus gitu ya. Jadi ketika anak yang punya IQ tinggi di atas rata-rata, ternyata dia malah, punya kesulitan gitu ya untuk fokus gitu. Nah, fokus sendiri juga bukan hanya soal kecerdasan itu tadi gitu ya. Ternyata faktanya nggak ada kaitannya nih bunda-bunda gitu ya, fokus dan kecerdasan gitu ya. Ternyata, fokus itu adalah kemampuan seseorang untuk mengatur atensi dan kaitannya juga sama emosinya anak gitu. Jadi jangan sampai kita kayak ngerasa kayak, "Aduh, anak kita nih kok, cerdas gitu ya, pinter, banyak taunya gitu ya, tapi kok kita tuntut dia untuk bisa fokus." Nah, itu jadi salah gitu ya, atau mungkin kita kita merasa seharusnya kan anak kita tuh bisa fokus gitu. Padahal sebenarnya kalau fokus itu, kaitannya sama kemampuan dia mengatur atensinya dan emosinya. Nah, kemampuan ini tuh sesuatu hal yang bisa ditingkatkan ya, bunda-bunda gitu. Jadi bukan berarti kayak suatu bakat gitu ya, bawaan misalnya gitu tuh enggak, tapi memang bisa kita latih gitu. Nah, biasanya ketika anak-anak yang IQ tinggi atau yang punya kecenderungan tadi ya ke ADHD atau aktif, itu kemampuan untuk mengatur atensinya memang perlu jadi perhatian lebih gitu ya, istilahnya mungkin akhirnya perlu benar-benar dilatih gitu ya, biar, anak ini bisa mengatur atensinya ataupun bisa melatih, fokusnya gitu. Nah, berikutnya kecerdasan tidak sama dengan kedisiplinan, ya benar gitu ya. Jadi memang balik lagi, nggak ada kaitannya gitu ya, nggak selalu anak yang cerdas itu tuh harus punya, tadi atensi yang baik, kedisiplinan yang baik gitu. Karena balik lagi ke disiplinan, atensi itu semua yang perlu dilatih dan dibentuk, dan butuh bantuan dari orang tua pastinya gitu ya, dan guru gitu ya. Jadi bukan berarti kayak kita, menganggap, "Oke, anugerah nih," gitu ya, ya anugerah, memang anak yang pintar tuh anugerah gitu ya. Anugerah dari Allah gitu ya, tapi bukan berarti akhirnya sebagai orang tua kita lepas tangan, "Oh iya anak saya udah cerdas, jadi ya udah deh," misalnya gitu ya, "dia bisa belajar sendiri," misalnya gitu kan. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan sama anak-anak adalah simulasi lebih ini gitu ya. Jadi kecerdasan yang tinggi tidak menjamin konsentrasi yang baik. Otak yang cerdas bisa jadi tuh sangat aktif gitu ya. Jadi otaknya anak-anak ini tuh sangat, apa istilahnya, mesinnya itu tuh bener-bener masih bagus banget gitu ya, jadi seakan-akan tuh, gas terus misalnya gitu ya, jadi sangat aktif dan, anak-anak cerdas ini tuh biasanya akhirnya butuh stimulasi lebih gitu ya, untuk membantu dirinya, memaksimalkan potensi yang dia punya misalnya gitu. Nah, kalau ngomongin tentang anak cerdas gitu ya, bunda-bunda sekalian,
anak cerdas itu tuh kadang ada kaitannya dengan istilah gifted. Pernah dengar bunda-bunda sekalian gifted, anak dengan IQ biasanya di atas 140 gitu ya. Belum, oke, Bunda Atika belum pernah dengar ya. Oke, yang lain mungkin. Nah, jadi ada bunda-bunda anak-anak dengan IQ di atas 140 gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya yang rata-rata itu sekitar 109 sampai 99 sampai 110 misalnya gitu ya. Terus juga dari 110 ke atas misalnya itu tuh rata-rata atas gitu ya. Tapi kalau udah di 140 misalnya gitu ya. 140 itu tuh udah masuk ke arah gifted. Nah, anak-anak gifted ini biasanya atau menunjukkan anak yang menunjukkan potensi atau kemampuan yang luar biasa di atas rata-rata. Nah, kadang dia juga bukan sekedar pintar, tapi punya cara kerja otak yang berbeda gitu. Jadi, seringkali orang tua dari anak-anak cerdas atau anak-anak gifted ini tuh nggak benar-benar menyadari kalau misalnya anaknya punya potensi yang luar biasa gitu ya. Terkadang malah anak-anak gifted ini tuh dicap atau dinilai sebagai anak yang nakal. Itu sering banget gitu ya bunda-bunda, karena anak gifted ini tuh sering banget terlihat tadi dia nggak fokus gitu ya, terus juga kadang sering mengganggu temannya misalnya gitu ya, karena dia cepat bosan gitu ya dengan tugas-tugas di kelas, misalnya dia udah selesai, terus teman-temannya belum misalnya gitu kan, jadi akhirnya dia gangguin temennya misalnya gitu, atau mungkin dia tuh sulit untuk bertahan gitu ya di situasi yang monoton, kayak misalnya di kelas gitu ya, ikut di sebuah kelas gitu, dia nggak bisa diem misalnya gitu ya, rasanya tuh nggak mau gitu ya dia untuk, nulis misalnya gitu ya, terus nulis berlama-lama, mewarnai berlama-lama gitu ya, rasanya dia mudah banget buat bosan. Nah, itu biasanya akhirnya anak-anak gifted ini tuh seringkali dikenal sebagai anak-anak yang, tadi ya, labelingnya gitu, kadang sedih sih ternyata, eee, kita nggak bener-bener aware gitu ya sama situasi atau kondisi anak, akhirnya langsung melabeli anak, dengan istilah yang mungkin akhirnya membuat anak sendiri tuh jadi menilai dirinya ya nggak baik misalnya gitu. Nah, kita coba lihat ciri-ciri utamanya gitu ya dari si anak gifted ini. Nah, kalau dari ciri-ciri utama secara kognitif itu bisa kita lihat dengan anak-anak ini tuh belajarnya sangat cepat gitu ya. Mungkin ini nggak cuman kelihatan ketika dia di sekolah gitu ya bunda-bunda sekalian, tapi bisa jadi ketika dia di usia pas balita misalnya gitu 2-3 tahun itu tuh pasti udah kelihatan gitu ya. Dia belajarnya cepat gitu ya, terus cepat nangkepnya, buat ngomong tuh bisa cepat misalnya gitu ya. Tuh kosakatanya luas gitu ya, dia cepat banget nangkep istilah-istilah, kata-kata yang, ada di atas usia, anak-anak lainnya gitu ya. Terus juga punya keingintahuan yang besar gitu ya, dia sering bertanya, pertanyaannya kritis-kritis, dalam-dalam misalnya gitu ya. Nah, terus juga pemikirannya yang mendalam gitu. Jadi, secara kognitif itu yang terlihat gitu. Nah, secara emosional biasanya anak-anak dengan, gifted atau, IQ yang luar biasa ini gitu ya, dia cenderungnya tuh sangat sensitif gitu ya, terus juga perfeksionis dan punya kebutuhan untuk diskusi yang mendalam. Jadi anak-anak ini tuh, cenderungnya kayak kadang tuh suka takut gitu ya untuk melakukan sesuatu, untuk mencoba sesuatu. Balik lagi ke sekolah merah. Oke, ada yang bocor ya suaranya ya? Oke. Oke. Nah, ya, kita lanjut lagi. Oke, jadi untuk yang emosional ini biasanya memang anak-anak ini tuh cenderungnya tadi ya, sangat sensitif. Jadi dia, sensitif dalam berbagai hal misalnya gitu ya, maksudnya dengan suara, berisik misalnya gitu ya, atau mungkin ketika ada sesuatu yang nggak sesuai sama dirinya, mungkin akhirnya tadi tantrum misalnya gitu ya, tantrumnya tuh bener-bener yang mungkin sampai usia SD kok dia masih tantrum aja, misalnya biasanya tuh kadang orang tua aware-nya juga dari sana misalnya gitu ya. Terus juga perfeksionis, ya jadi kayak, sangat nggak suka gitu ya sama hal-hal mungkin yang nggak sesuai sama apa yang dia inginkan. Atau bahkan kadang anak-anak yang gifted ini tuh juga ada rasa takut gitu ya, untuk mencoba, untuk melakukan sesuatu karena tadi takut gagal, karena dia selalu pengen, hasilnya tuh yang terbaik misalnya gitu. Terus juga punya kebutuhan untuk berdiskusi yang mendalam gitu ya. Jadi, kadang kalau misalnya ada satu hal yang dia rasa itu masih belum cukup misalnya gitu ya, dia pasti akan gali terus sampai akhirnya dia puas gitu ya sama jawabannya atau sama hasil diskusinya gitu. Nah, terus secara perilaku biasanya anak-anak
anak gifted ini tuh punya energi yang tinggi gitu ya. Banyak banget energinya, nggak habis-habis gitu ya. Kadang udah sampai diikutin les ini, itu gitu ya, tapi kayak energinya tuh nggak habis-habis gitu ya. Terus, biasanya dia juga bisa nih fokus untuk intens pada hal-hal yang memang dia sukai. Jadi tadi ya, apa namanya, dia tuh udah punya ketertarikan. Biasa anak gifted ini tuh pasti ada ketertarikan di satu hal. Makanya kadang ketika kita memang menemukan anak yang tadi ya, yang ketika orang tuanya membawa ke kita, mungkin awalnya isunya berkaitan apa namanya, fokus ini tadi, konsentrasi misalnya gitu ya. Di sekolah nggak bisa konsentrasi, gurunya juga bahkan sampai angkat tangan. Oh iya iya cerita sedikit gitu ya, berkaitan sama anak gifted yang pernah, saya tangani gitu ya di ruang konseling. Itu masih usia 4 tahun, jadi ketemunya tuh masih di TK-nya gitu ya. Nah di TK-nya ini anak ini tuh nggak mau disuruh gitu ya, nggak mau dikasih instruksi, misalnya gitu ya, dia nggak mau dikasih instruksi, dia nggak mau diem di kelas, misalnya gitu, dia suka mukulin temennya, misalnya gitu. Jadi kebayang ya, hal yang utama yang pertama kali keluhan orang tua datang ke psikolog tuh pasti isunya tentang, "Ini anak saya bandel banget, Bu," misalnya gitu ya. Bandel banget, di sekolah nggak mau dengerin instruksi kayak gitu ya, gurunya minta dia duduk dia nggak mau misalnya gitu, nggak pernah mau ngerjain tugas sekolahnya di kelasnya misalnya gitu ya, gangguin temen. Jadi semuanya hal-hal keluhan-keluhannya tuh hal-hal yang mengarah ke negatif gitu ya, nggak ada sedikit pun terfikir kalau misalnya dia gifted atau punya, IQ yang tinggi, yang luar biasa ini misalnya gitu kan. Sampai akhirnya seperti biasa gitu ya ketika dibawa ke psikolog itu pasti akan kita lakukan asesmen. Asesmen utamanya di anak-anak tuh pasti akan ada, tes IQ gitu ya, tes IQ. Jadi pakai satu alat tes gitu ya, ternyata hasilnya 143 IQ-nya, umur 4 tahun. Umur 4 tahun IQ-nya 143. Sedikit ada perasaan, "Ini bener nggak ya?" Gitu ya, apa ada kesalahan nih gitu ya dari, proses, apa namanya, testingnya misalnya gitu ya, tesnya akhirnya kita coba lagi gitu ya, kita sarankan orang tuanya coba bawa ke, tempat lain untuk jadi pembanding dulu misalnya gitu ya, terkait dengan hasil skornya dengan alat tes yang berbeda juga gitu kan. Ternyata ketika dites lagi yang kedua kalinya, eee, hasilnya keluar ternyata sama, sama persis di angka 143 dengan alat tes yang berbeda, dengan tempat tes yang juga berbeda gitu dan ternyata oke akhirnya kita jadi tahu gitu ya, kenapa sih anak ini nggak mau dengerin instruksi di kelas gitu ya, kenapa sih dia, suka gangguin teman-temannya di kelas gitu ya, nggak mau diem di kelas gitu, ternyata kaitannya sama ini tadi gitu ya. Jadi dia 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 cepet bosen gitu ya sama hal yang repetitif gitu ya. Pasti kan kebayang ya guru-guru di TK gitu ya, hal-hal yang diminta kan ya berulang kali itu ya, misalnya nyanyi di pagi hari misalnya gitu ya, terus juga duduk gunting kertas, nulis dan lain sebagainya misalnya gitu. Nah dia tuh bosen banget ngelakuin hal-hal itu gitu ya. Jadi akhirnya, terkesannya kayak dia nggak mau dengerin instruksi dari guru-gurunya gitu. Akhirnya itu tadi ya maksudnya, setelah kita mengetahui ini orang tuanya juga jadinya udah lebih aware gitu ya sama kondisi anak yang selama ini melabeli anaknya nakal. Di sekolah pun juga akhirnya sama gitu ya, guru kita kasih laporannya ke sekolah ternyata ini bukan tentang anak yang nakal gitu ya. Kasihan gitu ya, dia dengan punya potensi yang besar itu, tapi kalau orang tua nggak aware, guru nggak aware, akhirnya label itu yang bisa tercap di anaknya gitu. Nah semoga dari sesi hari ini kita, menjauhkan gitu ya dari labeling-labeling yang memang, tidak baik gitu ya misalnya buat anak kita, karena dampaknya tuh besar banget. Labeling dari orang dewasa itu ke anak kecil itu tuh, efeknya tuh gede banget gitu ya. Jadi ini istilah, anak gifted atau anak cerdas itu, ketika memang nanti hasil skornya itu 140 ke atas. Tapi gimana nih kalau misalnya ternyata skor IQ-nya tuh nggak 140 ke atas misalnya, nanti kita coba, bahas lagi gitu ya di, pembahasan yang berikutnya. Nah tapi nih di anak-anak gifted ini ternyata meskipun mungkin tadi ya, secara, apa namanya, kita dari orang luar gitu ya mungkin melihatnya, "Ih Masya Allah anaknya IQ-nya 140 pinter banget ya Bu, berarti Bu," kayak gitu ya. Pasti kita ngerasa yang kayak itu ya anugerah gitu ya, kita pasti bersyukur gitu ya punya anak dengan potensi yang tinggi. Tapi ternyata tantangannya juga luar biasa ketika kita memiliki anak atau bertemu dengan anak yang memiliki IQ yang tinggi ini. Karena penanganannya tuh pasti akan sangat berbeda gitu ya dibandingkan mungkin dengan anak-anak yang, lainnya misalnya gitu kayak harus ada ekstra, harus ada, perhatian lebih nih untuk anak-anak dengan, gifted itu tadi gitu ya. Jadi biasanya tantangan yang dihadapi yang pertama tadi ya, bosanan di sekolah gitu. Jika anak tidak tertantang gitu ya, mereka bisa kehilangan minat.
atau terlihat sulit fokus itu tadi gitu ya. Ya apalagi gitu ya misalnya di kelas ngelakuin hal yang sama terus gitu ya. Oh ya balik lagi ke klien yang tadi ketika dilihat usia mentalnya gitu ya Bunda ada alat tes yang bisa melihat usia mental atau kemampuan mentalnya anak gitu ya. Ternyata, usia mentalnya anak itu setara dengan anak 7 tahun. Jadi kemampuannya dia itu setara sama anak 7 tahun, padahal dia masih 4 tahun. Bisa bayangin ya bunda-bunda dia, anak yang misalnya usia 7 tahun disuruh masuk ke kelas TK gitu ya, belajar setiap harinya misalnya gitu ya, sama pelajaran di TK gimana nggak bosen dia gitu ya, dia udah tahu ngelakuin itu dia udah bisa misalnya gitu ya. Tapi kenapa yang dikerjain tuh gini-gini terus gitu ya, sedangkan kemampuan dia tuh udah setara sama anak umur 7 tahun misalnya gitu kan. Jadi akhirnya itu tadi, ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak tertantang gitu ya, atau mungkin dia mikirnya kayak ini udah hal yang biasa, udah mudah gitu ya. Jadi akhirnya dia bisa kehilangan minat atau terlihat jadinya nggak fokus misalnya gitu. Terus perfeksionisme ini juga bisa menjadi tantangan gitu ya bagi guru ataupun bagi orang tua. Jadi kadang adanya ketakutan gagal, ini bisa buat mereka tuh menghindari tugas yang sulit gitu ya. Nah, kadang lucu juga gitu ya ketika dikasih tantangan, ketika diberikan tugas yang, eee, jauh atau yang sulit gitu ya, dia memilih untuk menghindar. Itu tadi ya, karena dia nggak suka atau mungkin sulit gitu untuk mendapatkan instruksi tadi gitu ya, karena dirinya nggak mau. Mungkin akhirnya jadinya sulit buat diatur misalnya gitu. Jadi ketika itu sulit, dia memilih untuk kadang menghindar, karena dia takut gitu ya. Nanti dia gagal misalnya gitu karena biasanya anak-anak gifted-nya balik lagi, dia sangat perfeksionis gitu. Terus secara sosial ternyata juga jadi isu gitu ya, anak dengan, apa namanya, anak dengan gifted ini tuh jadi sulit mencari teman yang sefrekuensi. Seringkali dia, berpotensi merasa kesepian. Kenapa sulit mencari teman yang sefrekuensi? Karena tadi, usia mentalnya dia tuh jauh di atas dia gitu ya, mungkin dia umur 4 gitu ya. Anak-anak setara umur 4 tahun tuh ya pembahasannya apa sih misalnya gitu ya, ngobrolnya apa sih, main-mainannya apa sih misalnya gitu ya. Tapi anak ini jadinya nggak masuk gitu ya di anak-anak seusianya. Dia lebih cocok ketika bermain sama anak-anak di usia yang jauh lebih tinggi di atas dia, atau bahkan kadang dia lebih nyamannya ngobrol sama orang dewasa gitu ya, sama gurunya, sama Pak Satpam di sekolah misalnya gitu ya. Karena dia jauh lebih ya tadi ya, dia bisa nanya, bisa diskusi mendalam gitu ya, dan puas gitu ya sama hasil pembahasan itu misalnya dibandingkan mungkin dengan teman-teman di, seusianya gitu. Nah ini juga jadi tantangan gitu, akhirnya orang tua tuh perlu mencari lingkungan yang mungkin, bisa memaksimalkan potensinya dia ini gitu ya untuk mendapat, lingkungan yang nyaman dan dia nggak merasa kesepian gitu ya karena nggak punya temen yang sefrekuensi sama dia misalnya gitu. Nah ini jadi, satu sisi kita pasti bersyukur gitu ya, orang tuh pasti bersyukur punya anak dengan, potensi yang luar biasa gitu ya. Tapi di sisi lain pasti akan ada tantangannya juga gitu ya, sebagai orang tua kita harus siap gitu ya ketika memang, memiliki atau, bertemu gitu ya dengan tantangan-tantangan ini gitu. Itu anak saya happy dengan kakak kelas saat ngobrol iya gitu ya. Jadi, apa namanya, biasa bisa dilihat dari situ juga gitu ya. Ketika kita sadari kayaknya kok dia ngobrol sama teman-teman di, kelasnya atau seusianya tuh kayak nggak nyambung misalnya gitu, atau mungkin dia cepet bosen, atau malah tadi akhirnya dia gangguin temennya, mukulin tadi ya, cubit misalnya gitu kan. Tapi kayak, kok nggak bisa akur ya misalnya gitu. Tapi ketika dia sama kakak kelas, atau sama orang yang jauh usianya di atas dia, kok malah nyambung dia ngomongnya, misalnya itu juga biasanya jadi salah satu, awareness gitu ya dari, orang tua untuk kondisi anaknya, misalnya gitu. Nah, berikutnya, ada lagi istilahnya ADHD. Ini pasti mungkin, bunda-bunda sekalian udah sering banget ya dengar istilah ADHD gitu. Kadang, tanpa sadar tuh juga sama ya, ketika ada anak dengan kondisi ADHD ini kita cenderungnya udah langsung yang, apa namanya, langsung melabeli lagi gitu ya, anak ini nggak nakal nih gitu ya, hiperaktif, nggak bisa diem misalnya kayak gitu-gitu ya. Akhirnya itu tadi, khawatirnya itu nempel di anak dan anak punya pemikiran kalau misalnya dia memang nakal, dia bandel, dia nggak bisa diem misalnya gitu ya. Padahal mungkin ada situasi atau kondisi nih, ADHD itu tuh termasuk dalam kondisi neurologis gitu ya, bukan masalah karakter atau bukan kurangnya disiplin. Jadi memang ada, bagian dari otak yang, berbeda gitu ya untuk anak-anak ADHD. Jadi bukan tentang karakternya anak, bukan tentang dianya nggak bisa disiplin gitu ya, tapi memang dia butuh bantuan lebih gitu ya untuk bisa, fokus, untuk bisa, lebih tenang misalnya gitu.
Nah, itu terjadi karena adanya perbedaan nih di cara kerja otaknya anak dengan ADHD ini dalam mengatur perhatian, impuls, ataupun aktivitas gitu. Jadi memang cara kerja otaknya tuh juga berbeda. Nah, itu kenapa akhirnya memang Bisa penting banget dapat gitu ya, ini dengan bunda-bunda kita ya, baik. untuk tidak melabeli anak tuh secara cepat gitu ya. Karena bisa jadi sebenarnya anak kita punya kondisi tertentu yang memang harus kita sadari misalnya gitu ya, atau mungkin ketika kita melihat ada beberapa poin, hal it's okay gitu ya untuk bisa konsultasi misalnya gitu. Jadi nggak sampai berlarut atau nggak sampai label itu tuh bener-bener menempel di anak misalnya gitu. Nah, jenis-jenis ADHD ini juga banyak gitu ya, ayah bunda ya. Jadi ada yang istilahnya inatensi gitu ya. Jadi inatensi ini biasanya berkaitan sama anak itu kesulitan fokus. Jadi kadang nggak selalu anak itu, anak yang ADHD itu tuh nggak selalu hiperaktif, nggak selalu, sulit fokus gitu ya. Kadang tuh bisa jadi memang yang sulit fokusnya aja yang paling dominan misalnya gitu ya. Dia kelihatan banget gitu ya nggak bisa fokus, tapi sebenarnya, dia nggak terlalu hiperaktif misalnya, bisa jadi gitu. Nah, kalau yang berikutnya ada tipe yang hiperaktif dan impulsif. Biasanya anak-anak yang hiperaktif ini cenderungnya tadi ya sering gelisah, banyak bergerak, terus juga suka bertindak tanpa berpikir gitu ya. Jadi kayak impuls dia bener-bener yang kayak, perilakunya itu tuh ya kadang suka di luar, naral apa, apa ini kita gitu ya, nalar kita gitu ya. Karena, kok kepikiran ya dia ngelakuin ini misalnya gitu ya, karena impulsifnya itu tadi misalnya gitu. Tapi ada juga anak-anak dengan kondisi yang kombinasi atau keduanya gitu ya. Jadi, kesulitan fokusnya memang kelihatan gitu ya, secara, hasil asesmennya juga memang terlihat, apa namanya, kesulitan fokus itu tadi, dan juga ada hiperaktifnya gitu ya, ataupun ada impulsifnya itu tadi gitu. Jadi gabungan dari, keduanya gitu. Jadi anak ADHD ini juga sama gitu ya, bunda-bunda ya, kadang, anak ini nggak ngerti gitu ya, dia tuh nggak bisa diem, rasanya energinya tuh banyak misalnya gitu kan. Dia pun juga rasanya capek gitu ya, kadang pengen banget untuk bisa stop misalnya gitu ya, pikirannya gitu ya, terus juga bisa fokus buat ngerjain sesuatu, tapi dia ngerasa nggak bisa kontrol itu semua misalnya gitu ya, atau nggak bisa kendalikan itu semua. Nah, itu tadi akhirnya peran orang tua, guru itu sangat dibutuhkan gitu ya untuk membantu anak-anak yang ADHD ini gitu. Nah, anak ADHD ini biasanya jadi sulit juga nih, ayah bunda gitu ya, terdeteksi pada anak yang cerdas gitu. Jadi kadang, atau mungkin istilahnya kita ini nggak ngomongin tentang gifted-nya misalnya gitu ya, tapi kadang kita melihat anak ini tuh, apa namanya, pintar kok misalnya gitu ya. Meskipun dia aktif, meskipun dia, nggak fokus, tapi itu tadi ya, nilainya bagus. Dia bisa, apa namanya, ngikutin pembelajaran dengan, baik-baik aja misalnya gitu kan. Jadi ternyata kondisi ADHD ini memang sulit banget terdeteksi pada anak-anak yang cerdas atau dengan IQ di atas rata-rata. Nah, kenapa? Biasanya ini, yang pertama adanya kompensasi itu tadi gitu ya. Kecerdasan mereka ini dianggap, ya sering menutupi gejala sulit fokus gitu. Jadi kadang guru ataupun orang tua ngerasa kayak, ya udahlah, selagi nilainya oke-oke aja, misalnya gitu ya, sebenarnya nilainya bagus-bagus aja, dia naik kelas, dia nilainya, hasil rapotnya juga bagus, nggak ada keluhan misalnya gitu ya. Jadi ya udah gitu, nggak bener-bener pernah dicek gitu ya ADHD. Yang sering banget akhirnya sekarang kita temukan di klien-klien atau kasus-kasus klien dewasa gitu ya. Ketika kecilnya nggak terdeteksi gitu ya kalau misalnya dia tuh ADHD, ternyata ketika dewasa dia jadi cenderungnya, ya sulit untuk fokus gitu ya, terus sulit untuk, mengorganisir sesuatu misalnya gitu ya dalam kehidupan sehari-harinya tuh kayak penjadwalannya berantakan gitu ya, segala sesuatunya berantakan atau mungkin kadang ada yang ceroboh misalnya gitu ya. Jadi akhirnya baru ketawanya tuh ketika usia dewasa misalnya gitu. Jadi kadang ini tadi ya karena ada kecerdasan ini tuh bisa jadi kompensasi gitu ya untuk menutupi gejala sulit fokusnya anak gitu. Terus anak tetap bisa berprestasi di sekolah, namun kadang tuh muncul tantangannya itu di rumah gitu ya. Mungkin saat, mengerjakan PR gitu ya, atau ketika dalam interaksi sosial, itu juga jadinya, baru muncul kelihatan gitu ya, baru bisa identifikasi biasanya atau mungkin orang tua baru sadar gitu ya ketika, kok di rumah sulit banget ya dia untuk ngerjain PR misalnya gitu, atau mungkin ketika berinteraksi sosial tuh juga ada hal yang mungkin, butuh awareness-nya kita, misalnya gitu.
Atau kadang orang tua ataupun guru gitu ya, sering mengira ini adalah kebiasaan males atau bandel aja misalnya gitu ya. Jadi nggak pernah benar-benar mungkin melakukan asesmen di, psikolog ataupun di dokter misalnya gitu ya, tapi memang udah langsung kayak, ya udahlah memang dia bawaannya aja tuh males, pemalas misalnya gitu ya, atau mungkin memang bandel gitu kan. Tapi tadi balik lagi, selagi memang nilainya tetap bagus, dia tetap berprestasi, akhirnya ya orang tua, nggak ngambil pusing misalnya gitu. Padahal mungkin kadang akan jauh lebih baik gitu ya ketika kita sadari, poin-poinnya atau hal-halnya ini, bisa jadi penanganan dini misalnya gitu ya. Jadi anak, bisa kita bantu gitu ya untuk bisa tadi ya, mengenal cara kerja otaknya itu tadi gitu. Nah next-nya, kenapa sih gitu ya kondisi-kondisi ini tuh, bisa terjadi gitu ya bunda-bunda sekalian gitu ya. Jadi, berkaitan sama anak ADHD ataupun anak gifted gitu yang sulit fokus itu tuh, bisa jadi terjadi yang pertama itu karena, otak tuh cepet bosen gitu ya, otaknya cepet bosen karena tadi, cara kerja otak itu tuh berbeda gitu ya, otak anak dengan ADHD, otak anak gifted gitu ya dengan anak, usia lainnya misalnya gitu, anak-anak lainnya itu tuh cara kerjanya otak tuh berbeda gitu. Istilahnya biasanya, otak ini tuh otak anak ADHD dan gifted itu tuh, terus bekerja gitu ya, memiliki otak yang terus bekerja seperti mesin mesin turbo gitu ya, butuh lintasan balap gitu. Jadi kayak kalau ada sesuatu hal yang melambat sedikit aja, dia tuh langsung nggak nyaman gitu ya, rasanya tuh, akhirnya pengen gerak terus gitu ya, atau mungkin pengen cari sesuatu hal lagi gitu ya, yang nggak monoton, yang nggak di sini-sini aja misalnya gitu. Nah, terus yang kedua adalah kurangnya stimulasi gitu ya. Nah, jadi saat mereka tidak mendapatkan tantangan yang sesuai gitu ya, mereka akan mencari stimulasi yang lainnya misalnya gitu ya. Jadi akhirnya tadi, gangguin teman misalnya gitu ya, atau mungkin ke-distract sama ngelakuin sesuatu hal yang jauh lebih menarik buat dia misalnya gitu ya. Jadi, akhirnya, itu tadi kurang stimulasi misalnya gitu. Nah contohnya ini, jadi, mungkin kalau misalnya ada anak yang melamun di kelas gitu ya, karena pelajaran dianggap terlalu lambat gitu. Jadi kadang isunya tuh bukan cuman tentang ke anak yang aktif misalnya gitu ya, bunda-bunda sekalian gitu ya, kadang ada juga anak-anak yang gifted ataupun ADHD ini jatuhnya dia melamun gitu ya. Diam aja ngelamun, nggak fokus gitu ya, maksudnya, matanya juga misalnya ya kosong misalnya gitu ya, jadi dia melamun, di kelas karena dia anggap tuh pelajaran yang ada di kelas tuh terlalu lambat gitu ya, dia bosen jadinya misalnya gitu ya. Atau ada juga anak hiperaktif saat mengerjakan tugas karena, tugasnya terlalu mudah dan membosankan. Kayak bayangin, tadi ya kalau misalnya balik ke kasus yang klien itu tuh, usia 4 tahun, tapi otaknya itu setara sama anak usia 7 tahun gitu kan. Jadi ketika dikasih tugas, penjumlahan atau mungkin untuk ngikutin, tulisan, dia tuh udah mager gitu. Sampai sekarang di usia dia 5 tahun itu dia udah hafal perkalian gitu. Jadi akhirnya, di sesi terapi, di orang tua gitu ya, kita tuh terus naikin level pembelajaran gitu kan, sampai dia tuh nggak ngerasa dia selalu ngerasa ada tantangan baru misalnya gitu kan. Jadi akhirnya itu tadi ya, ketika anak hiperaktif ataupun anak, gifted itu tadi kita kayak harus, pinter-pinter gitu ya mencari kira-kira tantangan apa lagi atau apa nih yang bisa, diberikan ke anak kita untuk memaksimalkan mungkin potensi yang anak itu punya, misalnya gitu. Pun sama sih di anak ADHD sama, ya tadi ya yang, fokusnya minim atau mungkin yang hiperaktif juga gitu ya. Jadi kita harus terus nyari, kegiatan gitu ya untuk mereka, yang bisa sedikit untuk menyalurkan energinya mereka. Karena mungkin kalau misalnya energinya nggak dikeluarkan, dipendam atau malah kita marahin, kita kita suruh dia, diem misalnya, itu tuh malah mungkin akan nggak nyaman gitu ya buat dia gitu ya. Jadi akhirnya kita perlu cari tantangan apalagi gitu ya untuk, menyalurkan energinya anak-anak ini misalnya gitu, gitu sih. Jadi ini kondisinya gitu ya, cara kerja otaknya berbeda dan mungkin butuh tadi stimulasi yang tepat juga nih buat anak-anak gitu ya, dengan kondisi seperti ini, apa nih yang, bisa kita kenalkan, bisa kita, ajarkan misalnya gitu ya, sehingga mereka, merasa dirinya itu tuh nggak yang tadi ya mungkin label, bandel dan lain-lain itu tuh nggak sampai menempel, di cara pandang mereka terhadap dirinya sendiri gitu. Oke, apakah anak ADHD cocok dimasukkan pesantren untuk melatih disiplinnya atau sebaliknya? Oke, nanti kita coba bahas di akhir ya, Bunda ya. Oke. Nah, next lagi.
Nah, ini tantangannya sebagai orang tua gitu ya. Mungkin tadi kita udah bahas satu persatu gitu ya, tapi kadang, ini tantangan terbesarnya gitu ya, bener-bener. Jadi kadang seringkali kita ngerasa atau mungkin tantangan sebagai orang tua itu yang pertama, merasa lelah gitu ya, karena harus sering mengingatkan, "Aduh Bu, saya tuh udah berulang kali ngingetin dia kalau pulang itu tuh langsung ganti baju," misalnya gitu kan, "langsung ini." Ini enggak, susah banget, hari-hari harus diingetin misalnya gitu ya, atau mungkin, "Saya udah berulang kali Bu bilang, pokoknya jam segini tidur ini." Nah, tapi kadang anak-anak ADHD, anak dengan gifted itu tadi, ya tadi dia sulit gitu ya untuk mendengar atau mendapatkan instruksi atau arahan gitu. Cenderungnya jadi kan kayak itu ya, nggak mau dengerin misalnya gitu. Atau mungkin mereka juga nggak terlalu seneng sama hal yang rutin misalnya gitu ya. Maksudnya akhirnya, sesuatu yang rutin itu tuh, membuat mereka kadang nggak nyaman misalnya gitu kan. Jadi akhirnya, tadi ya ada kondisi di mana kita merasa lelah karena harus sering ngingetin gitu ya, berulang kali gitu ya. Terus, bingung membedakannya gitu ya, ini tuh anak yang malas atau memang dia tuh sulit fokus misalnya gitu ya, itu juga, jadi tantangan buat orang tua. Nah, terus juga kadang sampai di titik muncul rasa frustasi, ini normal, ini wajar banget ya, bunda-bunda karena, ya namanya apa tadi ya, punya anak apalagi seorang ibu gitu ya, yang pasti perhatian penuhnya tuh, habis buat anak misalnya gitu kan. Jadi akhirnya energinya, segala sesuatunya tuh terkuras gitu ya. Jadi kadang muncul perasaan frustasi, it's okay, nggak apa-apa, bunda-bunda nggak perlu merasa bersalah gitu ya ketika ada perasaan lelah, ada perasaan frustasi gitu ya ketika mengasuh anak, karena memang nggak ada yang mudah gitu ya ketika kita, mengasuh seorang anak misalnya gitu. Jadi it's okay, nggak perlu merasa, bersalah atas dirinya gitu ya ketika merasa frustasi ataupun lelah gitu. Jadi, kadang tuh ketika munculnya frustasi ini bisa berdampak juga pada relasi orang tua dan anak misalnya gitu ya. Jadi, kadang yang disadari kayak terlalu cepat marah misalnya gitu ya, emosi meledak-ledak tanpa sadar, eee, nada suara tuh cepet banget tingginya misalnya gitu ya, atau kadang bahkan mungkin ada juga yang, akhirnya sampai main fisik gitu ya ketika, dirasa udah nggak kuat misalnya gitu ya, nggak bisa nahan lagi misalnya gitu. Jadi akhirnya, kondisi ini bisa banget berdampak pada relasi orang tua dan anak. Nah, ketika kondisi-kondisi ini sudah, muncul gitu ya, bunda-bunda sekalian, it's okay gitu ya untuk mencari bantuan gitu ya. Mungkin boleh ngobrol sama suami misalnya gitu ya, atau mungkin, ngobrol sama, para ibu-ibu lainnya, bunda-bunda lainnya misalnya gitu ya. Karena kadang ketika kita cerita, kita ngobrol misalnya gitu ya, itu membantu kita tuh untuk, memberikan insight baru misalnya gitu ya. Sama mungkin ketika akhirnya mencari bantuan profesional misalnya gitu ya, ke psikolog ataupun ke dokter gitu, setidaknya kita jadi punya perasaan yang kayak, "Oh, kita nggak sendirian ya ngadapin ini," gitu ya. Ternyata banyak juga orang tua yang lain atau mungkin ini kondisinya normal misalnya gitu. Jadi akhirnya nggak terlalu menumpuk rasa bersalah itu gitu ya, karena ketika kita menumpuk rasa bersalah, buat kita jadi nggak sehat gitu ya. Kita nggak akan apa, jadi semakin sulit untuk mengasuh atau fokus ke anak ketika diri kita sendiri tuh juga naik turun misalnya gitu. Jadi sebagai orang tua it's okay gitu ya ketika dirasa kondisi ini udah sangat mengganggu keseharian, it's okay untuk mencari bantuan gitu. Nah, lalu apa nih gitu ya yang bisa kita lakukan sebagai orang tua gitu ya ketika kita menyadari mungkin hal-hal yang memang, eee muncul gitu ya atau mungkin, terjadi di anak kita misalnya gitu. Nah, yang pertama, dan yang paling penting gitu ya, bunda-bunda sekalian adalah membangun komunikasi positif. Jadi, balik lagi ya sesuai yang sama kita bahas dari awal tadi terkait labeling, itu tuh nggak pernah berdampak positif buat anak, gitu ya. Maksudnya label negatif gitu ya. Label negatif itu tuh nggak pernah berdampak positif sama anak. Ketika anak dibilang pemalas, bandel, itu bukan berarti dia akan jadi nggak pemalas misalnya gitu ya. Mungkin kita kayak, pemalas banget kamu," terus kita berharap anak itu jadi rajin. Enggak gitu ya, nggak akan ada, itu gitu, yang ada malah anak itu makin mengecap atau menilai dirinya sendiri tuh memang, "Aku tuh pemalas," dan akhirnya polanya tuh jadi gitu terus gitu ya, dia jadi kayak punya excuse kalau aku nggak mau ngapa-ngapain, ya udah sih memang aku tuh kan pemalas misalnya gitu. Jadi yang paling penting adalah hindari, label gitu ya atau labeling anak gitu. Terus yang pertama ini ya validasi perasaan anak, itu juga nggak kalah penting gitu ya, bunda-bunda sekalian, karena mungkin bisa jadi sebenarnya anak ini juga ngalamin struggle yang sama. Mungkin dia juga memperhatikan gitu ya, kenapa teman-teman di kelasnya tuh bisa diem, kenapa teman-teman di kelasnya bisa tenang banget ngerjain tugasnya gitu, tapi kenapa aku nggak bisa, misalnya gitu kan. Jadi, akhirnya
kondisi ini perlu kita validasi gitu ya, mungkin dengan, kalimat misalnya contohnya kayak, "Iya Ibu tahu kamu ngerasa bosen ya, yuk kita cari cara biar lebih seru," misalnya gitu. Jadi kayak kita validasi kalau misalnya, kita mengerti anak ini bosen gitu ya, kita ngerti kalau misalnya dia lagi nggak mau ngelakuin ini atau mungkin dia lagi, ya bosen itu tadi misalnya gitu kan. Jadi akhirnya kita validasi dan kita coba ajak dia untuk kita cari alternatif lain yuk misalnya gitu. Jadi kita validasi dulu, paling penting sebenarnya ya berkaitan sama apapun, kita paling penting untuk memvalidasi, kondisi atau perasaan ataupun emosinya anak dulu gitu. Terus tadi nih hindari label negatif ini juga ya, itu nggak kalah penting, jadi sebisa mungkin kita nggak, apa namanya, nggak selalu, melabeli anak tuh dengan kalimat-kalimat yang negatif ini. Gitu. Nah, terus, yang berikutnya berikan instruksi yang jelas, singkat, dan bertahap. Karena itu tadi ya, anak ini nggak nyaman gitu ya ketika mendengarkan, sebentar, anak ini nggak nyaman gitu ya ketika mendengarkan instruksi yang panjang lebar gitu ya, karena dia nggak bisa fokus itu tadi gitu ya untuk menangkap, instruksinya misalnya gitu. Jadi kalau bisa kita, ukur gitu ya, maksudnya kayak, oke ketika memberikan instruksi sebisa mungkin jelas, singkat, terus juga ya bertahap, sambil kita tanyakan, "Udah ngerti?" Misalnya gitu ya, "Paham nggak Nak?" Misalnya gitu kan, "Gimana menurut kamu?" Misalnya itu boleh juga misalnya gitu ya. Jadi ketika kita kasih instruksi, kita tanyakan feedback-nya dari dia juga, gitu. Terus berikutnya fokus pada usaha, bukan hanya hasilnya gitu ya Bunda-Bunda. Jadi mungkin memang, apa namanya, anak itu, udah usaha banget gitu ya untuk bisa, meningkatkan fokusnya. Misalnya ya anak-anak yang dalam, lagi proses terapi misalnya gitu ya, atau mungkin, kita pun juga udah memberikan dia banyak stimulasi gitu ya untuk, meningkatkan ketekunan atau meningkatkan fokusnya gitu. Nah, tapi kita nggak harus terlalu fokus ke hasilnya gitu ya, paling nggak kita lihat usahanya gitu ya, ternyata dia udah berusaha loh sebenarnya untuk bisa nyelesain tugas ini tuh sampai selesai, misalnya gitu, yang biasanya mungkin di tengah-tengah jalan dia, eee, ke-distract misalnya gitu ya, atau di tengah-tengah jalan dia kabur misalnya gitu ya, tapi ini kita lihat usaha dia tuh untuk mempertahankan itu. Nah, itu yang kita, eee, apa namanya, fokuskan gitu ya. Maksudnya jangan lupa kita kasih pujian, apresiasi, terima kasih gitu ya ke anak supaya dia semakin, yakin gitu kalau misalnya dirinya tuh bisa loh gitu ya untuk bisa, mengusahakan atau, untuk bisa lebih fokus lagi misalnya gitu. Nah, ini yang pertama ya, bunda-bunda sekalian yang paling penting sebelum mungkin kita nanti mencari bantuan profesional, terapi dan lain-lain, yang paling penting adalah perbaiki dulu komunikasi kita jauh lebih positif misalnya gitu ya ke anak, karena jangan sampai anak sendiri tuh jadinya tadi ya antara relasi orang tua dan anak tuh jadi, nggak sehat atau nggak baik misalnya gitu. Nah, terus yang berikutnya, mengenal ritme kerja otak anak gitu. Jadi kita bisa loh ayah bunda gitu ya buat mengenali gimana sih cara, ritme kerja otak anak kita misalnya gitu ya. Jadi, yang paling pertama atau mungkin paling utama adalah kita bisa amati waktu puncaknya anak gitu ya. Jadi perhatikan kapan sih anak paling fokus gitu ya. Nah, biasanya mungkin kita lihat, oh dia tuh paling fokus kalau misalnya pas, sekitar jam berapa misalnya gitu, atau mungkin setelah apa nih gitu ya, oh mungkin setelah sholat asar sore-sore itu tuh kayaknya kok dia jauh lebih fokus, atau mungkin kebalikan misalnya pagi misalnya gitu ya, bangun tidur, kayak kalau dikasih tugas itu tuh dia bisa jauh lebih fokus tuh misalnya kan, dan nanti jadi gunakanlah waktu ini tuh untuk tugas-tugas yang mungkin sulit gitu yang harus dia selesaikan misalnya gitu kan. Jadi, ini boleh ayah bunda tuh perhatikan kira-kira kapan sih, amati waktu puncaknya anak, kapan anak tuh paling fokus gitu. Terus juga kenali rentang fokusnya anak gitu kan. Jadi, ketika dia lagi mengerjakan sesuatu kita boleh pasang stopwatch gitu ya, atau pasang ya waktu gitu ya, lihat jam misalnya gitu kan, kita cari tahu berapa lama sih anak ini bisa konsentrasi misalnya gitu. Terus kita juga bisa atur durasi tugas ini sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi misalnya, kita lihat, oh ternyata dia itu bisa, apa namanya, konsentrasi itu sekitar 10 menitan aja. Ya it's okay gitu ya, 10 menit itu dulu kita, maksimalin. Kita sampai mencoba beberapa kali gitu ya, sampai kita melihat kayak memang oke 10 menit ini ya memang waktunya tentang fokusnya dia gitu. Atau mungkin 15 menit, 30 menit, itu nanti, perlahan bisa ditingkatkan
kok ya Bunda gitu ya. Jadi nggak melulu anak yang 15 menit terus akan selalu 15 menit itu enggak. Nanti perlahan itu bisa kita tingkatin gitu ya. Selagi kita semakin mengenal gitu ya ritme kerja otaknya anak, akhirnya kita bisa jauh lebih kenal lagi gitu ya. Oh, kita tadi apalagi kita tahu nih puncaknya anak tuh di jam berapa atau kapan sih waktu puncaknya anak tuh untuk bisa fokus misalnya gitu kan. Jadi di situlah kita perpanjang rentangnya sedikit demi sedikit misalnya gitu. Terus tanggapi kebosanan gitu ya. Jadi ketika kita melihat gitu ya gerak-geriknya anak kayaknya kok dia udah terlihat gelisah misalnya gitu ya. Nah, di situ kita boleh berikan variasi atau jeda istirahat. Jadi jangan paksakan misalnya gitu ya. Saya kita ngelihat oh dia udah mulai nggak nyaman nih misalnya gitu kan. Jadi akhirnya kita berikan dia variasi ataupun kasih jeda dulu misalnya gitu kan. Dengan begitu tuh anak jadi nggak bener-bener sampai di titik puncaknya dia nggak mau ngerjain misalnya gitu kan. Tapi dia ngerasa kayak oh guru ataupun orang tua tuh aware ya sama kondisiku misalnya gitu kan. Jadi oke, variasi dulu nanti pas dilanjutin ke tugasnya lagi tuh dia masih mau misalnya gitu. Jadi ini penting gitu ya bunda-bunda sekalian. Ini juga jadi satu hal yang pasti nanti akan diakses sama psikolog biasanya gitu ya. Kita bakalan lihat kapan sih eee, berapa lama rentang fokusnya gitu ya. Terus apa namanya puncaknya anak tuh kapan biasanya misalnya gitu kan. Nanti akan ada asesmennya tersendiri juga gitu. Tapi sebenarnya orang tua pun juga bisa melakukan ini tuh di rumah gitu ya untuk semakin memaksimalkan potensi yang anak punya. Terus yang berikutnya, atur lingkungan dan rutinitas. Nah, ini juga nggak kalah penting. Karena tadi ya, anak-anak dengan ADHD ataupun anak-anak dengan gifted itu tadi sebenarnya dia itu sulit banget untuk melakukan hal yang rutin. Jadi boleh bunda-bunda sekalian mulai melatih gitu ya. Untuk dia tuh paling nggak menyadari kalau rutinitas atau jadwal yang rutin itu tuh baik untuk dirinya gitu ya. Karena ketika nanti ke bawah sampai dia semakin besar gitu ya usianya, semakin sulit dia buat ikutin aturan atau jadwal tuh makin makin sulit gitu ya kita untuk merubahnya gitu ya. Jadi mungkin ketika anak-anak usia di 6 tahun, 7 tahun itu masih mungkin bisa kita bentuk lagi misalnya gitu. Nah, jadi boleh nih buat jadwal harian yang terstruktur dan untuk membantu anak tuh merasa aman dan terorganisir gitu ya. Karena tadi anak-anak ini tuh dari kerja otaknya aja tuh udah yang kayak cepet banget berpindah-pindahnya misalnya gitu kan. Jadi terkadang dia merasa nggak aman gitu ya ketika sesuatu ini tuh terus cepetan berubah misalnya gitu kan. Jadi mungkin dengan jadwal rutin ini bisa ngebantu anak tuh ngerasa aman dan ngerasa jauh lebih terorganisir. Nggak harus banyak sih, maksudnya kayak nggak harus setiap jamnya tuh ada jadwalnya, tapi paling nggak dia tahu jadwal-jadwal untuk ngelakuin itu tuh kapan. Ya paling minimal itu tuh sebenarnya dengan sholat gitu ya, bunda-bunda sekalian gitu ya. Anak kena bawa anak untuk kenali 5 jadwal sholat wajib itu gitu kan, setidaknya tuh ada satu aktivitas rutin yang memang dia lakukan itu sesuai sama jamnya gitu kan. Jadi itu boleh banget juga dilakuin gitu ya. Jadi dia punya satu aktivitas yang memang ya itu tadi rutin buat di setiap harinya tuh dia lakukan gitu dengan jadwal yang rutin juga gitu. Terus ruang belajar itu juga nggak kalah penting gitu ya Bunda sebagai tempat dia untuk bisa meningkatkan fokusnya. Jadi bisa sediakan tempat belajar yang tenang, bebas dari gadget, mainan, ataupun TV. Kita benar-benar usahakan meminimalisir adanya distraksi di ruang belajarnya itu gitu ya. Jadi istilahnya kalau memang itu ruang belajar, ya udah cukup ada meja, kursi misalnya gitu ya. Terus buku-buku misalnya gitu atau mungkin kalau bisa malah kadang memang disarankan untuk nggak terlalu banyak pernak-pernik atau apa-apa di ruangannya misalnya gitu kan. Jadi benar-benar akhirnya dia fokus di sana dan jauh dari suara-suara atau jangkauan orang lain biasanya gitu ya. Kadang-kadang anak ketika dengar suara langkah itu langsung kayak, "Siapa tuh?" Misalnya gitu kan. Ada yang buka pintu, ada yang ngomong, dia gampang ke-distract misalnya gitu kan. Jadi, mungkin secara ruang belajar tuh juga boleh jadi perhatian gitu. Nah terus, waktu bergerak. Nah ini juga, penting gitu ya. Jadi tadi, anak-anak dengan ADHD ataupun anak gifted punya energi yang luar biasa banyak gitu ya, bunda-bunda sekalian gitu ya. Jadi, sediakan kalau bisa kita sediakan waktu khusus untuk aktivitas fisik, untuk menyalurkan energinya si anak gitu ya. Misalnya, dirutinin nih pagi-pagi, oke kita lari pagi dulu, atau main di taman, atau ada ya waktu olahraga, atau mungkin kalau misalnya ini kadang ada yang akhirnya dia diajak atau mungkin ikut sekolah bola misalnya atau klub bola misalnya gitu kan. Jadi akhirnya, eee,
apa namanya, energinya tuh tersalur, selalu ada waktu rutin gitu ya untuk energinya tersalur gitu. Nah untuk yang klien, saya kemarin gitu ya, itu dia, rutin orang tuanya tuh ngajak dia untuk sepedahan gitu. Kebetulan rumahnya di Botania, waktu itu pernah lihat di daerah Batam, jadi kayak orang Batam semua gitu ya. Jadi ada satu daerah di Batam gitu ya, jadi, itu lumayan jauh gitu ya, dan orang tuanya tuh atau ibunya tuh cerita kayak nggak nyangka juga kalau misalnya anak ini bisa bawa sepeda itu tuh sejauh itu, misalnya kayak gitu. Jadi, akhirnya itu tadi, penting buat kita tuh, punya satu waktu gitu ya untuk, meluapkan atau ngasih memfasilitasi anak tuh untuk adanya waktu bergerak ini gitu. Jadi energinya tuh bisa, keluar di sana misalnya gitu. Nah, itu, poin-poinnya gitu ya untuk hal yang bisa dilakukan. Nah, tapi mungkin jadi pertanyaan nih sama bunda-bunda sekalian gitu kan, sebenarnya kapan sih waktu yang tepat gitu ya untuk membawa anak tuh, apa ketika mengenali tanda-tandanya atau, gejala-gejalanya misalnya gitu ya, apa memang udah harus langsung dibawa misalnya gitu ya untuk, konsultasi ke profesional atau seperti apa. Nah, jadi sebenarnya ketika memang ayah bunda atau bunda-bunda sekalian ngerasanya gitu ya, kondisi ini masih mampu misalnya gitu ya, untuk bisa tingkatkan atau mungkin masih bisa mampu bunda-bunda sekalian untuk handle, it's okay, sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan sampai kita denial misalnya gitu ya, ketika memang kita rasa nih yang pertama, kita ngerasa kesulitan. Fokus ini tuh udah sangat mengganggu prestasinya anak, relasi sosialnya anak, ataupun kehidupan sehari-hari anak, ya it's okay gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya untuk, mulai mencoba gitu ya, datang ke profesional gitu. Karena, ya tadi itu tadi gitu ya, klien yang di TK itu tadi tuh, apa namanya, dari gurunya kan isinya keluhan semua gitu ya, yang orang tuanya tuh awalnya mikir kayak, "Aduh dia kenapa nih?" Gitu ya, kayak memang bandel kah? Atau mungkin kemarin akhirnya juga ada kecenderungan ke ADHD kah? Misalnya gitu ya. Tapi ternyata lebih fokusnya tuh ke itu tadi, karena dia anak gifted misalnya gitu. Jadi ketika udah kesulitan ini udah sangat mengganggu keseharian, itu boleh banget, bunda-bunda untuk, konsultasikan misalnya gitu ya. Terus juga it's okay gitu ya tadi ya ketika kondisi ini tuh dirasa udah sangat membuat, bunda-bunda sekalian tuh merasa kewalahan dan mungkin butuh strategi personal. Misalnya tadi ya, hal-hal yang udah saya sampaikan udah pernah dicoba, udah pernah dilakukan gitu ya, tapi kok kayak masih belum dapat, ya perubahannya, misalnya kayak masih capek aja gitu ya, masih kewalahan aja misalnya gitu kan. Jadi mungkin butuh strategi personal yang memang akhirnya benar-benar dibentuk untuk membantu, si anak misalnya gitu kan. Jadi it's okay juga gitu ya, ketika kita udah terlalu merasa lelah atau udah ngikutin semua tips yang ada di sosial media, di buku misalnya, tapi ternyata masih kurang, it's okay gitu ya buat kita, cari bantuan profesional. Terus, nah biasanya di sesinya nanti psikolog itu akan membantu, anak untuk asesmen gitu ya, untuk memahami apakah ini anak yang gifted, anak yang aktif kah, atau mungkin ada indikasi ADHD gitu. Jadi akhirnya nanti pasti di awal tuh akan ada, ya asesmen dulu dengan bantuan alat tes, observasi, wawancara gitu ya lengkap, yang akhirnya mungkin dengan kita tahu gitu ya, kondisinya anak, itu bisa, membuat kita tuh jadi lebih aware dan tahu langkah selanjutnya gitu ya untuk anak kita tuh seperti apa gitu. Nah, terakhir bunda-bunda sekalian gitu ya, jadi, anak tuh bisa cerdas, sekaligus punya tantangan fokus dan ini tuh bukan berarti sebuah kelemahan, itu yang paling penting gitu ya, kita ingat-ingat sekarang atau kita sadari sekarang kalau misalnya, tantangan fokus itu tuh atau kesulitan fokus itu tuh bukan berarti jadi kelemahannya si anak gitu ya, tapi sebenarnya anak itu butuh cara belajar dan pola asuh yang sesuai gitu, karena kadang kita terfokusnya sama ke anaknya gitu ya, bahkan mungkin kita nggak menyadari apa yang udah kita lakuin tuh udah tepat atau belum sih sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya anak tuh butuh bantuan gitu. Nah, setiap anak ini unik dan tugas kita sebagai orang tua ataupun guru gitu ya, orang tua di sekolah adalah menjadi pemandu yang sabar gitu ya, untuk menghadapi, untuk berproses sama anak. Karena kita selalu bilang gitu ya, untuk menjadi orang tua itu tuh nggak ada sekolahnya gitu ya. Jadi kadang jangan sampai ketika, kita menjadi orang tua, kita berhenti belajar. Ini Masya Allah gitu ya, seneng banget gitu bisa ketemu bunda-bunda sekalian di sini karena, dengan begitu, saya yakin gitu ya kalau bunda-bunda di sini tuh,
masih terbuka banget gitu ya untuk menerima ilmu, untuk mempelajari sesuatu yang baru gitu ya. Jadi akhirnya nggak ada sekolah untuk menjadi orang tua, tapi orang tua perlu untuk belajar setiap harinya gitu ya untuk, apa namanya, ya untuk memaksimalkan gitu ya potensi anak-anak kita. Mungkin itu, bunda-bunda sekalian gitu ya untuk, sesi untuk pemaparan materinya gitu ya. Nah sekarang, kita bisa masuk ke, sesi, tanya jawab gitu ya bunda-bunda sekalian ya. Oke saya kembalikan dulu mungkin ke Ustazah Ara. Baik, terima kasih Kak atas pemaparannya. Ya, baiklah kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya untuk sekarang. Boleh yang ingin bertanya langsung saja di grup WhatsApp atau di kolom chat ya. Nanti insya Allah akan saya bacakan. Tadi udah ada ya? Sepertinya Udah yang ada ya. bertanya. Mhm. Baik, kita akan bacakan dulu. Baik, dari Ibu, selamat datang ya. Pertanyaannya, apakah anak ADHD cocok dimasukkan ke pesantren untuk melatih disiplinnya atau sebaliknya nih? Karena kan tadi kalau melihat pemaparannya anak ADHD itu terkadang butuh pendampingan ekstra ya. Apakah dengan pesantren yang komunal seperti itu cocok untuk melatih disiplin sang anak? Bagaimana Kak jawabannya? Oke, baik. Terima kasih banyak, Ustazah. Nah, jadi, berkaitan dengan anak ADHD, apakah cocok dimasukkan ke pesantren untuk melatih disiplinnya atau enggak, sebenarnya, poinnya adalah kita balik lagi gitu ya, bunda-bunda sekalian, kita kenali dulu, kebutuhannya si anak gitu. Apakah dengan membawa atau mungkin memasukkan anak ke pesantren ini gitu ya, cocok untuk anak misalnya gitu ya. Mungkin gini, jadi kadang, jangan sampai perasaan, "Oh, aku dimasukin pesantren gara-gara aku tuh, terlalu aktif," misalnya gitu ya, orang tua tuh nggak bisa ngedisiplinin aku, misalnya gitu kan. Akhirnya aku dibawa ke pesantren. Nah, jangan sampai perasaan-perasaan itu muncul gitu kan. Jadi, bantu, anak tuh untuk mengerti, kenapa sih, alasannya gitu ya dia masuk ke pesantren. Sebenarnya kalau dibilang cocok atau nggak cocok itu, balik lagi gitu ya nanti, apa namanya, nggak bisa saklek, kita jawab gitu ya, karena, setiap pesantren pasti punya regulasinya masing-masing, misalnya gitu ya. Terus juga berkaitan sama anaknya sendiri, misalnya gitu ya. Apakah kira-kira anaknya nyaman untuk masuk pesantren gitu. Tapi balik lagi tadi jangan sampai ketika kita memilih untuk memasukkan anak ke pesantren, si anak tuh menangkap kalau misalnya orang tua mau masukin aku gara-gara aku gini gini gini, misalnya gitu. Gitu sih Bunda ya. Semoga apa namanya dalam proses sampai memasukkan anak akhirnya memutuskan untuk anak di pesantren itu tuh udah dengan diskusi dan menanyakan ke anak dan bahkan mungkin sampai ke titik kita juga tahu di regulasi di sekolah atau di pesantrennya seperti apa. Kita boleh kok kalau misalnya, mungkin akan jauh lebih baik lagi misalnya gitu ya, Bunda ya, dengan, saran atau mungkin rekomendasi dari, psikolog juga misalnya gitu ya, kan kadang-kadang psikolog ada satu tools atau mungkin alat tes atau asesmen itu tadi misalnya gitu ya untuk, mengetahui sebenarnya tuh, lebih baik, di pesantren gitu ya, masuk pesantren atau mungkin tipe yang seperti apa sih pesantren yang cocok buat anak, misalnya anak ini misalnya gitu kan. Jadi jauh lebih personal gitu akhirnya rekomendasinya. Ya mungkin gitu ya Bunda ya, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Kak Nida untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini sudah mulai bermunculan pertanyaannya. Dari Ibu Lilis, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nida izin bertanya, maaf anak bungsu ibu laki-laki berumur 20 tahun, tinggal di asrama. Ibu sulit untuk mengenal dia, ditambah anaknya tidak suka bercerita atau mengeluh. Bicara seperlunya. Dari SMP sudah tinggal di asrama. Kalau ibu minta tolong dia cepat menanggapi. Bagaimana cara agar dia mau bercerita? Oh, berarti ini kasusnya mungkin anak yang tidak nyaman untuk terlalu open dengan orang tua seperti itu. Bagaimana, Kak Nida, supaya anak itu bisa nyaman untuk ngobrol, istilahnya seperti itu? Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Lilis untuk pertanyaannya ya. Coba saya jawab. Nah, ini menjadi tantangan gitu ya, Bu Lilis ya ketika, apa namanya, anak kita laki-laki gitu ya, usia udah 20 tahun gitu ya,
sulit gitu ya untuk bisa cerita. Kadang sebagai ibu kan kita pasti pengen gitu ya Bu ya, tahu ceritanya anak ketika tinggal apalagi dia kondisinya jauh dari kita, misalnya gitu ya, tinggal di asrama gitu. Pasti, di beberapa poin kita pengen banget gitu ya untuk bisa kenal ataupun bisa ya tadi, bisa kenal lebih mendalam dan bisa tahu gitu ya gimana sih kondisi keseharian dia. Tapi memang kadang, ketika anak itu sulit untuk open atau sulit untuk, terbuka sama orang tua itu bisa jadi, eee, terkait dengan pembiasaan ketika, kecil gitu ya Bunda-Bunda. Jadi, kita selalu apa namanya, membangun awareness gitu ya ke orang tua ketika anak masih di usia, ya 2 sampai 10 tahun itu tuh masa-masa yang membangun trust-nya anak gitu ya. Jadi, usahakan ketika di usia itu tuh anak tuh nyaman gitu ya buat cerita sama orang tua, apapun yang terjadi di sekolah misalnya gitu ya atau di lingkungan sekitarnya, sebisa mungkin anak itu nyaman untuk cerita sama kita. Kenapa? Karena ketika nanti usianya udah jauh lebih dewasa misalnya gitu ya, dia tuh udah jadi, bentar. Jadi semakin sulit gitu ya untuk bisa, terbuka sama orang tuanya karena tadi kebiasaan dari kecilnya belum, terbiasa gitu ya untuk bisa ngobrol atau untuk bisa cerita. Nah tapi ketika udah usia 20-an ini gitu gimana sih caranya? Nah untuk caranya sebenarnya paling sederhananya adalah coba untuk, Bu Lilis apa namanya, rutin gitu ya untuk menanyakan misalnya sesimpel, sesederhana kayak, dalam keseharian aja gitu meskipun mungkin nanti jawabannya singkat-singkat gitu ya Bu ya tapi it's okay gitu ya. Karena mungkin tadi dia nggak terbiasa untuk bisa terbuka, untuk bisa cerita gitu. Jadi kayak kita mulai lagi dari awal nih gitu ya, ketika anak kecil kan kadang kalau kita tanyain juga dia juga suka bingung ya untuk, ceritanya gimana misalnya gitu kan. Tapi mungkin ya udah jadi kita nggak apa-apa meskipun dia jawabnya singkat, kita rutin nelpon misalnya gitu ya, atau lewat chat misalnya gitu untuk tanyain kondisi sehari-hari dan jangan sampai kita memaksakan anak untuk menceritakan, privasinya mungkin gitu ya. Karena tadi anak-anak usia 20 ini kan pasti udah punya, privasi masing-masing dan it's okay gitu ya. Bukan berarti kita jadi orang tua atau mungkin jadi ibu yang, nggak baik misalnya gitu ya ketika anak nggak mau cerita karena balik lagi tadi ya ini, jadi satu kebiasaan atau hal yang memang udah terbentuk misalnya gitu. Tapi nggak apa-apa Bu Lilis mungkin bisa tadi sesimpel kayak, setiap harinya tuh ada aja gitu ya tanyain, "Abang hari ini, ngapain?" Misalnya gitu ya atau mungkin, "Gimana Bang tadi di sekolah atau di asrama?" Misalnya gitu ya. Terus juga, atau mungkin ketika kita tahu gitu ya, anak kita lagi menghadapi apa, misalnya ujiannya kah, lagi ujian kah, atau mungkin lagi ada tes apa, misalnya kita langsung kayak, "Gimana Bang ujiannya? Gimana tesnya?" Ya meskipun sesingkat apapun responnya kita hargai gitu ya dan kita, "Makasih ya Bang udah cerita, seneng deh Ibu denger Abang, mau cerita," misalnya gitu kan. Jadi akhirnya anak jadi, ngerasa aman gitu ya buat cerita dan ketika anak ada menceritakan sesuatu yang mungkin nggak nyaman buat dia misalnya gitu kan, usahakan kita nggak yang langsung menceritakan itu sama orang lain, terlebih mungkin sama ayahnya. Karena kadang tuh juga, sering juga gitu ya, saya temukan anak-anak tuh jarang buat cerita ke orang tua atau mungkin ke ibunya, karena dia takut nanti ibunya langsung ceritain ke ayahnya gitu, karena punya pengalaman gitu. Jadi kadang ketika anak cerita ya it's okay gitu kan, atau mungkin kalau kita mau cerita ke suami gitu ya, ke ayahnya, kita sampaikan ke ayahnya kalau misalnya nggak usah dibahas ya kalau di depan dia misalnya gitu kan. Jadi anak tuh ngerasa kita tuh tempat yang aman gitu ya untuk dia cerita apapun misalnya gitu. Gitu sih Bu Lilis. Jadi pada poinnya adalah, tanyakan rutin gitu kan dan ketika kita menjadi tempat usahakan, kita menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak gitu ya, untuk jadi tempat cerita. Apalagi mungkin di usia tadi ya, di usia memang udah, masuk ke dewasa awal gitu dengan tumbuh kembang atau dengan perkembangan-perkembangan yang apa namanya, tugas-tugas perkembangan dia yang juga udah jauh lebih, kompleks gitu ya. Dibandingkan mungkin ketika masih kecil atau di remaja misalnya gitu. Gitu ya Bu Lilis ya, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Kak Nida atas jawabannya. Kita akan bacakan pertanyaan di kolom grup ya, grup WhatsApp. Ada dari Ibu Atika Hanan, pertanyaannya, kalau anak terlalu fokus sampai gak dengar kalau dipanggil gimana? Nah ini biasanya kejadiannya Kak Nida mungkin sebagai ilustrasi, kadang-kadang mungkin anak terlalu fokus ke gadgetnya atau sesuatu yang terlalu mengasyikkan seperti itu, sehingga kadang bahkan sampai marah gitu kalau diganggu. Ke distraksi itu bagaimana penanganannya? Seperti itu. Oke ya kadang jadi tantangan juga gitu ya ketika apa namanya, anak kita panggil sekali, 2 kali, nggak nyaut kadang yang ketiga aja kita jadi
teriak misalnya gitu ya, jadi marah misalnya gitu. Nah, kadang capek juga ya bunda-bunda ketika menghadapi situasi seperti itu. Nah, sebenarnya boleh nih misalnya, ketika kita, apa namanya, ketika kita memanggil, anak misalnya gitu ya, tapi apa namanya, dia nggak langsung noleh misalnya gitu kan. 2 kali manggil gitu ya, nggak langsung noleh, yang ketiga kalau bisa mungkin kita datengin langsung misalnya gitu ya. "Adek, Abang," misalnya gitu ya, "Kakak, tadi Bunda manggil," kayak gitu, "denger nggak?" Misalnya gitu kan. Atau mungkin, walaupun mungkin nggak apa, kadang situasinya nggak bisa selembut itu ya, bunda-bunda sekalian, kayak itu normal tuh, wajar banget gitu, tapi, kita langsung datengin gitu ya. Jadi akhirnya tadi ya, mungkin dia lagi terlalu fokus misalnya gitu, atau lagi melakukan sesuatu gitu, jadi akhirnya, jauh lebih cepat dan menghemat energinya kita juga gitu ya. Langsung kita datengin, lihat langsung tatap matanya misalnya gitu kan. Jadi akhirnya gitu. Jadi mungkin atau, ketika anak lagi kondisi yang enak misalnya sebelum tidur, atau pas kita lagi bisa ngobrol atau main sama anak, itu juga boleh jadi, pembahasan. Misalnya, "Dek, kenapa sih kadang kalau mama manggil tuh Adek nggak pernah langsung denger, kenapa?" Misalnya gitu kan. Jadi kan kita tahu ya alasan dia dan kita bisa masukin juga. "Tapi mama capek loh Dek kadang kalau misalnya harus manggil Adek berulang kali," gitu. "Boleh nggak nanti ke depannya kalau misalnya mama panggil, paling nggak Adek langsung jawab iya dulu," misalnya gitu, atau mungkin langsung lihat mama gitu. Pasti kan adek juga seneng kan kalau misalnya adek manggil mama, mama langsung, apa, noleh misalnya gitu. Jadi, itu juga sih nggak kalah penting gitu ya. Jadi kita juga boleh kasih contoh gitu ya ke anak gitu. Ketika memang kita maunya anak lakuin itu ya, kalau bisa kita juga memberikan contoh seperti itu. Nah, kadang kita suka lupa nih gitu ya, ketika anak sampai harus anaknya manggil berkali-kali baru kita juga jawab misalnya gitu kan. Jadi kan akhirnya mungkin dia juga belajar dari sana gitu. Jadi yang pertama mungkin tadi ya, langsung datengin ketika memang dirasa dia lagi terlalu fokus sama melakukan sesuatu misalnya gitu ya. Terus yang kedua, ketika anak dalam kondisi enak sebelum tidur atau pas lagi ada momen kita bisa ngobrol, itu boleh dimasukkan, disisipkan, dibahas gitu ya bareng-bareng gitu biar anak tuh punya, ya sudut pandang yang berbeda dan kita tahu kenapa dia nggak langsung, apa namanya, noleh atau ngejawab kita gitu ya. Atau yang ketiga adalah dari kebiasaan sehari-harinya kita gitu ya, kita lihat lagi kira-kira sebagai orang tua ketika anak butuh, ketika anak panggil, kita, langsung inikah atau mungkin kadang kita kayak, juga sama gitu ya karena kita lagi terlalu fokus masak, kita cuman, "Iya Dek," misalnya gitu, tapi mungkin nggak yang langsung, merespon kebutuhan mereka misalnya gitu. Jadi akhirnya, balik lagi ya mungkin kita bisa, sekalian introspeksi juga gitu ya ke diri kita sebagai, orang tua itu seperti apa gitu mungkin. Baik, ya, terima kasih Kak Nida atas jawabannya, semoga membantu ya. Tadi, kemudian ada pertanyaan lagi, ini dari Ibu Sri Wahyuni. Assalamualaikum Kak Nida, izin bertanya perihal orang tua. Tadi kan sudah banyak sekali kita tanyakan tentang anak ya, kondisi anak sekarang, kondisi orang tuanya nih. Nah, apa ada tips mudah dalam mengalirkan emosi, menyalurkan emosi mungkin ya? Tentu maunya kan kita tetap bisa bersikap ibu peri, walau kadang sudah lelah. Terus anak lagi tak mudah diarahkan. Nah, bagaimana itu tips untuk ibu-ibu yang sudah pada puncak emosinya, bagaimana untuk menyalurkannya, Kak Nida? Mungkin Oke, seperti itu. baik. Terima kasih banyak Bu Sri Wahyuni. Iya, ya, jadi itu benar sih, Bu, ya, kadang sering banget kalau misalnya di daerah saya nih di Kota Batam gitu ya, sering banget bikin kegiatan-kegiatan tuh yang untuk moms gitu ya, untuk bunda-bunda gitu ya. Kenapa? Karena kita sadar ketika, seorang perempuan gitu ya, punya anak, menikah, terus punya anak gitu ya, eee, bisa jadi dia bahkan merasa kehilangan dirinya sendiri atau mungkin tadi ya, ketika ada penumpukan emosi yang benar-benar nggak, selalu bisa dia rilis gitu kan. Jadi akhirnya kadang memang istilahnya kayak kita sediakan me time gitu ya, waktu untuk ibu gitu ya. Waktu untuk diri kita sendiri, untuk bisa, merilis emosi kita. Nah, mungkin kalau itu kan tadi kegiatan di, apa namanya, bareng-bareng misalnya gitu, karena kalau untuk sendirian, kadang boleh kok Bu Sri gitu ya, ketika ada momennya, ada waktunya, luangin waktu deh untuk, diri sendiri. Sesimpel kadang tuh hal yang paling mudah dilakukan adalah melakukan journaling gitu ya. Jadi, kadang kita tuh terlalu banyak mendem itu tadi ya, yang, jadinya tuh bikin ini tuh bisa meledak sewaktu-waktu atau bisa jadi bom waktu misalnya gitu kan. Jadi kadang, yang paling penting adalah kita coba untuk
tahu apa, gimana ya caranya atau mungkin apa ya hal yang bisa aku lakukan yang bikin aku nyaman, yang bisa mengekspresikan emosiku. Misalnya tadi journaling, kita tulis apa sih, perasaan kita, keluarin semuanya misalnya gitu. Atau mungkin kadang ada juga orang yang nyaman dengan main cat warna atau krayon atau hal-hal yang pakai warna gitu kan. Jadi kadang kita bisa duduk tenang gitu ya, terus, kita rasain kira-kira kalau kita bayangkan emosi hari ini tuh, warnanya apa misalnya gitu kan. Jadi ambil ambil krayon, kita warnain aja kertas gitu ya, itu sebagai, penyaluran emosi kita. Karena sebenarnya emosi itu tuh membawa energi. Jadi setiap emosi kita tuh ada energinya yang memang harus dikeluarkan. Ketika energinya itu terlalu banyak dipendam gitu ya, tadi akhirnya bisa meledak, dan sulit untuk kita kendalikan gitu. Jadi akhirnya dengan kita melakukan aktivitas misalnya tadi journaling, mewarnai, atau mungkin kita ngelakuin olahraga, misalnya itu tuh juga bisa jadi salah satu bentuk mengeluarkan energi dari emosi yang memang kita pendam, yang seringnya kita pendam misalnya gitu. Gitu sih, Kak Sri, atau mungkin nanti ada juga, berbagai aktivitas misalnya Kak Sri, coba kenali kira-kira aku tuh nyamannya ngapain ya? Baca buku sebenarnya juga boleh gitu ya. Jadi baca buku itu tuh apa namanya, ketika istilahnya sih sebenarnya bukan berarti harus selalu sesuatu yang mengalirkan gitu ya, tapi paling enggak sebagai seorang ibu, kita punya waktu untuk me time dulu misalnya gitu ya, untuk sedikit, menenangkan diri misalnya gitu kan, ketika kita menghadapi, situasi atau menghadapi anak, kita dalam kondisi yang, gelas kita tuh ya kosong lagi misalnya gitu. Maksudnya kayak akhirnya, kita bisa apa namanya, nggak yang tadi meledak-ledak gitu ya, kita bisa lebih tenang misalnya ya, pikiran tuh nggak penuh misalnya gitu kan, setelah kita journaling ataupun ngelakuin aktivitas yang memang kita suka gitu. Jadi mungkin yang paling simpel tadi ya journaling itu boleh, nggak harus macem-macem gitu ya, apa, tulis aja gitu ya semua hal yang memang dirasa, cocok atau apa apa yang memang, lagi dirasain gitu ya, jadi nggak terpendam misalnya gitu. Atau mungkin kalau misalnya mau cerita juga boleh, misalnya gitu ya, cerita ke suami, ke ke teman misalnya gitu tuh juga it's okay gitu. Jadi boleh dicarikan, Kak Sri boleh kenali kira-kira nyamannya tuh apa ya gitu, aktivitas yang bisa dilakuin untuk, mengalirkan emosi buat diri sendiri gitu. Karena kadang setiap orang tuh punya cara yang berbeda-beda juga misalnya gitu. Gitu ya, Bunda Sri ya, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir akan saya bacakan dari Ibu Dian di Batam. Bismillah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengetahui gaya atau pola belajar anak, Bu? Ada beberapa tes yang sering ditawarkan ke orang tua, seperti Stephen, mengelompokkan anak ke sensing, thinking, dan lain-lain. Apakah tes-tes ini memang efektif? Karena metodenya untuk awam seperti saya agak terlalu simpel. Anak saya sampai saat ini 13 tahun, fokus maksimalnya hanya 15 menit. Apakah itu normal? Atau mungkin pendekatannya yang salah? Ya, mungkin boleh dijawab, Kanida? Iya, Baik. baik, terima kasih Bu Dian ya untuk pertanyaannya. Nah, jadi, gimana sih caranya untuk kita tahu gaya atau pola belajar anak? Sebenarnya ya memang, apa namanya, kadang ketika kita observasi itu kadang bisa kelihatan gitu ya Bu, anak ini tuh nyamannya tuh belajar yang seperti apa sih? Karena kan kalau misalnya kita ngomongin tentang gaya belajar tuh ada 3 ya yang paling, banyak atau paling umum. Ada yang, visual, auditory, sama kinestetik gitu ya. Jadi kalau yang visual itu kita ngelihat anak kayaknya lebih nyaman dia itu, menonton misalnya gitu atau mungkin ngelihat video, misalnya dari video pembelajaran atau mungkin dari buku yang memang bergambar atau kadang bisa kita lihat anak-anak ini tuh kadang suka bacaannya tuh komik misalnya gitu ya, yang memang ada gambarnya, itu jauh lebih, nyaman nih kayaknya sama dia gitu, berarti anak itu ke arah visual. Atau mungkin ada yang auditory, dia lewat mendengar misalnya gitu kan. Jadi ketika dijelaskan, ketika, apa namanya, ada yang bantu untuk bacain misalnya itu tuh ternyata jauh lebih nangkep nih dianya, misalnya gitu kan. Itu kalau dia lewat auditori atau pendengar misalnya gitu. Dan yang terakhir ada yang kinestetik. Kinestetik ini kalau misalnya kita lihat kayak dia belajar sambil muter-muter bolak-balik, misalnya dia lagi menghafal gitu ya. Itu nggak bisa sambil duduk gitu ya, sambil jalan, sambil keliling-keliling misalnya gitu. Nah, berarti itu gitu kinestetik. Nah, itu sebenarnya kalaupun bisa kita observasi itu bisa banget buat kelihatan, tapi kalau memang kita merasa butuh bantuan alat, misalnya alat tes, itu tuh juga boleh gitu. Tapi, mungkin mohon maaf dulu ya, bunda-bunda sekalian kalau misalnya di sini ada yang memang, apa namanya, menggunakan, alat tes Tiffin atau mungkin tes sidik jari, kalau dari sisi psikolog ataupun di praktisi psikologis sendiri tuh Stephen ini
kayak kita nggak merekomendasikan gitu ya, bunda-bunda sekalian, karena sebenarnya kalau ngomongin tentang kecerdasan, kemampuan, bakat, anak-anak itu tuh, kaitannya tuh beda banget sama, sidik jari kita gitu ya, karena sidik jari ini kan sesuatu yang nggak bisa berubah. Sedangkan kemampuan, kecerdasan anak itu selagi bisa kita kasih, stimulasi atau mungkin kita fasilitasi dengan baik kan bisa meningkat gitu ya. Sedangkan kalau misalnya sidik jari ini sesuatu yang memang dari kita lahir sampai kita meninggal nanti tuh nggak sesuatu yang nggak bisa berubah gitu kan. Jadi akhirnya memang, kalau misalnya dibawa ke jurnal-jurnal penelitian juga nggak ada yang membahas tentang, kalau tes ini tuh bisa, benar-benar atau mungkin ada kaitannya gitu ya dengan kecerdasan gitu. Jadi memang, biasanya di kami gitu ya tidak menyarankan. Tapi sebenarnya saya pun juga kalau misalnya ada orang tua yang bawa hasil tes ini pun, ya it's okay misalnya gitu ya sebagai bentuk dari pengenalan anak, tapi jangan sampai kita terfokus sama alat tes itu gitu ya. Karena tadi, nggak secara ilmiahnya itu tuh nggak terbukti. Nah, tapi kalau misalnya, Bu Dian gitu ya mau coba untuk anak ini, biasa kalau di psikologi gitu ya atau di konsultasi atau konseling psikologi itu nanti akan ada Bu, alat-alat tes yang memang udah terstandar, yang memang secara validasinya terus juga, ya pembentukan alat tesnya itu tuh udah jauh lebih valid misalnya itu tadi ya karena memang itu yang digunakan di di dunia maksudnya jadi standar misalnya itu bisa gitu. Jadi kalau misalnya Budian mau, maksudnya kita coba menggunakan alat-alat tes yang memang udah terstandar dan memang secara ilmiah itu tuh, terbukti. Karena bener sih yang Budian rasakan gitu ya, kayak kok, rasanya terlalu simpel gitu ya, tesnya tinggal nempel-nempelin itu tapi kok bisa membaca semuanya misalnya gitu kan. Nah itu jadi pasti jadi pertanyaan memang gitu kan. Tapi ketika di asesmen psikologi bahkan kita nggak bisa di satu sesi pertemuan kadang gitu ya, bener-bener butuh waktu, observasi mendalam, terus juga tesnya juga biasanya, 1 sampai 2 jam misalnya gitu ya. Jadi akhirnya bener-bener, untuk menegakkan diagnosa itu tuh, butuh proses yang nggak, singkat gitu ya. Karena kita nggak bisa tuh langsung melabeli anak misalnya gitu kan, karena khawatir, diagnosa yang diberikan itu tuh mempengaruhi tumbuh kembangnya anak nanti ke depannya misalnya gitu. Jadi ketika memang, Bunda Bunda Dian mau mencoba untuk tes mungkin boleh, lebih disarankan untuk mencari, tes-tes yang memang udah terstandar dan, ya kalau bisa mungkin ke biro psikologi yang memang, yang punya, alat tes itu tadi misalnya gitu ya, dibandingkan mungkin mengarah ke, tes-tes yang memang simpel, itu gitu. Nah terus, untuk, saat ini ya anak usia 13 tahun fokus maksimalnya 15 menit. Oh ya, ini tadi saya lupa kasih, tahu juga gitu ya, untuk melihat fokusnya anak ini di normal atau bukan normal sih maksudnya di batas normal atau mungkin perlu ditingkatin lagi tuh boleh bener-bener sekalian itu kalikan 2 gitu ya. Jadi, usia anak dikali 2, nah itu sebenarnya fokus minimalnya anak gitu ya. Misalnya anak usia 13 tahun, coba kita kalikan 2 misalnya gitu kan. Nah itu, minimalnya tuh anak bisa fokus di 26, ya sekitar 26 menit misalnya gitu, atau mungkin 30 menit misalnya gitu. Nah jadi kalau misalnya tadi anak usia 4 gitu ya, dikalikan 2 berarti minimal dia tuh sebenarnya, bisa fokus tuh di 8 menit misalnya gitu. 6 tahun kali 2, 12 menit misalnya gitu, gitu sih. Jadi, berarti kalau misalnya, kondisi sekarang anak Budian itu masih 15 menit misalnya gitu kan, berarti perlu pelan-pelan ditingkatin lagi karena sebenarnya minimalnya tuh di 26 menit atau paling enggak ya 30 menit gitu ya. 26 sampai 30 menit misalnya gitu, gitu. Jadi, kalau mungkin berkaitan sama pendekatannya mungkin boleh dicek lagi gitu ya, kira-kira tadi ya mungkin membahas tentang ritme gitu ya, itu mungkin boleh kenali lagi misalnya gitu atau mungkin tadi ya, dari gaya belajarnya misalnya gitu kan. Jadi kalau misalnya memang dirasa, oh mungkin gaya belajarnya nih yang kurang tepat gitu kan, belum benar-benar dikenali, sebenarnya gaya belajar yang cocok buat anak tuh yang seperti apa sih misalnya gitu kan, jadi mungkin boleh. Nah bener sih Budian, jadi kalau misalnya dirasa butuh benar-benar kenali lebih lanjut lagi pendekatan yang tepat untuk maksimalin potensinya anak, it's okay gitu ya untuk mencoba ya konsultasikan misalnya gitu atau mungkin, melakukan asesmen lebih lanjut misalnya gitu ya. Jadi hasilnya tuh juga jauh lebih personal ke, si anak misalnya gitu. Gitu ya Bunda Dian ya, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Kak Nida atas jawabannya. Ya boleh satu pertanyaan nggak Kak? Ada titipan ini
dijawab secara ringkas aja nggak Iya, apa-apa. boleh boleh boleh. Ya, ada pertanyaan, Assalamualaikum Kak, dari Ibu Laili. Apakah OCD itu menderita ADHD juga, dan apakah OCD ini sudah dapat terdeteksi sejak kecilnya? Dan pertanyaan ketiga, apakah anak-anak yang OCD ini kerap dialami oleh orang-orang dengan IQ tinggi? Oke oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya kaitan OCD dengan ADHD dan dengan, gifted atau IQ tinggi itu tadi, sebenarnya mungkin memang udah banyak, apa namanya, jurnal-jurnal atau penelitian yang juga membahas. Kadang memang ada kaitannya dan bisa saling, tumpang tindih gitu ya. Tapi pasti ketika kita, apa namanya, perlu untuk apalagi mungkin ini di anak-anak gitu ya, untuk bisa, mendiagnos atau mungkin, ya sampai di titik kita memang, apa namanya, ya mendiagnosa anak itu dengan OCD, itu pasti akan, ditemukan, apa namanya, bagian-bagian lainnya. Misalnya apakah memang ada ADHD juga di sana, misalnya gitu ya, atau mungkin ada, apa, IQ-nya secara IQ seperti apa, misalnya gitu. Karena biasanya kadang tuh OCD ini tuh juga nggak mudah gitu ya, buat kita bisa, mendiagnosanya gitu, karena perlu, proses tadi ya, asesmen yang, lumayan panjang gitu. Bahkan mungkin OCD ini tuh juga ada kaitannya sama, pengalaman-pengalaman masa lalu atau mungkin karena kan OCD ini masuk ke bagian, kalau misalnya di apa namanya, DSM gitu ya, di apa, tentang kesehatan mental, dia masuk ke dalam kategori kecemasan, misalnya gitu. Nah, jadi pasti ada kaitannya, itu tuh berkaitan sama pengalaman di masa lalunya mungkin yang akhirnya mempengaruhi dia, sampai di titik OCD ini. Tapi, sebenarnya paling paling tepat adalah ketika kita coba untuk, mencari apa namanya, tadi ya dari ahli misalnya gitu ya, apakah memang benar ini OCD atau memang ada pembiasaan misalnya gitu ya. Kadang kan kalau di anak ini tuh masih kuat banget ya terkait dengan, mencontoh misalnya gitu atau mungkin dia, ini tuh dia nyamannya, melakukan itu secara berulang misalnya gitu atau mungkin, dia merasa nggak aman sama sesuatu yang harus sampai berulang kali dilakukan pengecekan misalnya. Nah, itu kita pasti akan cari tahu dulu ini memang benar mengarah ke OCD atau seperti apa gitu. Tapi kadang memang kalau bisa ini kayak memang kadang ada kaitannya gitu ya, tadi kalau IQ-nya tinggi itu poin tentang perfeksionisnya tadi misalnya gitu kan. Jadi akhirnya, ketika perfeksionis itu juga masuknya kecemasan juga gitu kan. Jadi kayak merasa sesuatu itu tuh nggak bener-bener, baik misalnya gitu. Akhirnya, apa namanya, bisa jadi tumpang tindih di sana gitu. Tapi, harapannya sebenarnya, OCD ini atau mungkin, diagnosa ini tuh benar-benar udah dari ahli ya Bunda ya. Jadi nggak yang, apa namanya, jangan sampai kita tadi terlalu cepat melabeli yang ternyata nanti akhirnya penanganannya itu tuh jadi kurang tepat misalnya gitu ya Bunda. Ya, baik. Terima kasih Kak Nida atas jawabannya. Ya, semoga menjawab ya untuk Ibu Laili. Mungkin untuk sesi Q&A atau tanya jawabnya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih Kak Nida sekali lagi, pemaparan yang sangat bermanfaat ya. Sedikit fun fact untuk ibu-ibu lainnya, Kak Nida ini merupakan teman masa kecil saya sebenarnya. Beliau adalah teman saat kami sama-sama bersekolah dulu ya, waktu SD ya. Kemudian ya dengan kefokusan yang mungkin orang yang bisa mencapai sampai S2 ini pasti butuh yang namanya fokus ya Kak ya. Iya, tentu saja Betul. ya. Ya, mungkin beliau ini adalah sosok yang sangat cocok untuk membawakan tema hari ini karena berkaca dengan pengalaman beliau, beliau sangat dapat mengaplikasikan ilmu yang beliau ketahui tentang kefokusan ini sehingga meraih apa yang dicita-citakan ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Kak Nida. Baiklah, di sini saya akan mencoba mengaitkan atau membuat sebuah benang merah antara kefokusan dengan Al-Quran ya. Nanti boleh dikoreksi juga ya Kak, kalau misalnya ada yang salah. Tadi disebutkan atau dimention bahwasanya anak ADHD ini sangat terbantu dengan rutinitas yang jelas seperti itu ya Kak ya. Mungkin ketika kita membaca atau memperdengarkan Al-Quran di waktu yang tetap gitu ya, misalnya pada pagi atau malam hari, hal tersebut dapat menciptakan rutinitas yang membantu menenangkan sang anak. Seperti itu ya, ya Kak ya. Ya, kemudian yang kedua, Al-Quran dapat melatih fokus itu lewat aktivitas yang berulang gitu. Mungkin dengan cara kita memperdengarkan hafalan atau murotal secara berulang-ulang atau sang anak mendengar surat yang sama, bisa jadi itu menjadi sebuah
latihan fokus juga ya Kak ya. Nah, latihan fokus secara alami tanpa sang anak merasa dia sedang belajar. Jadi tanpa ada banyak beban kognitif di otaknya. Sehingga otak sebagaimana yang kita ketahui juga otak anak ADHD itu tadi berbeda ya Kak secara struktur ya. Jadi otak anak tersebut belajar menyaring distraksi lewat proses ini ya. Kemudian kaitannya dengan Al-Quran itu ternyata bisa menstabilkan emosi lewat irama atau suaranya ya. Di mana irama murotal itu kan terutama dengan suara murotal yang tenang itu bisa sedikit banyaknya menstimulasi sistem saraf anak-anak itu ya. Efeknya membuat sang anak itu menenangkan sang anak seperti apa ya? Terapi audio alami gitu kan. Salah satunya kan ada yang biasanya orang menterapi dengan suara-suara burung atau suara-suara alam, akan tapi ini kita melatihnya dengan murotal Al-Quran ya. Jadi bisa menenangkan juga untuk anak ADHD yang mudah gelisah seperti itu ya. Kemudian kaitannya dengan Al-Quran juga, Al-Quran ini sebenarnya bisa membawa kedekatan emosional gitu kan. Ada satu hal yang mungkin kita sering lupakan ya, bahwasanya anak yang dengan kecenderungan ADHD ini sangat aktif dan mereka itu butuh namanya connection dulu. Connection atau terhubung secara emosional, baru mereka bisa pay attention, seperti itu ya Kak ya. Jadi ketika orang tua itu menemani mereka belajar, mengaji, itu bukan cuma melatih kita untuk sabar, tapi anak juga belajar sabar ya. Dan selain itu juga kita punya momen bonding gitu ya, bersama anak ya Kak ya. Sehingga anak itu merasa aman, merasa dicintai, dan akhirnya mereka pun bisa lebih mudah fokus pada Al-Quran ya. Dan insya Allah di sini Tartiluna Institute menghadirkan Tartiluna Kids sebagai jembatannya ya, di mana kita akan menghadirkan sebuah program yang ramah anak, dan metodenya ini akan kita buat semenyenangkan mungkin, sekonsisten mungkin, dan sesingkat mungkin, dan akan diampu oleh guru yang mungkin sudah terlatih ya dan paham tentang dunia sang anak. Jadi pendidiknya akan menghadirkan Al-Quran sebagai sahabat, bukan sebuah beban. Seperti itu ya. Nanti untuk detail programnya lebih lanjut akan kami bagikan atau share di grup WhatsApp ya, untuk bunda-bunda sekalian yang tertarik dengan program Tartiluna Kids ini. Ya, mungkin cukup dari saya. Kanida, ada tambahan lagi sebelum kita tutup? Oke, dari saya juga cukup, Mbak Zahra. Iya, cukup. Ya, terima kasih banyak untuk partisipan yang telah hadir sore ini bersama kami. Kemudian kepada narasumber utama kita, Kanida, semoga apa yang telah kita investasikan pada sore hari ini ya, berupa waktu, melatih fokus juga kita, dan kemudian waktu, tenaga, tentu saja kan ada yang dikorbankan agar kita bisa hadir dalam majelis pada sore hari ini ya. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Oh, amin amin wa iyyakum.